Bab 331. Meskipun Sun Yihan telah diselamatkan, dan pembunuh dalam kasus mayat tersembunyi di bank, Qiu Xinyang, telah ditangkap, bagi mereka yang berada di unit investigasi kasus utama Rongyang, tugas-tugas tindak lanjut baru saja dimulai, menginterogasi pelaku, mencatat pengakuan, merawat petugas, memeriksa barang bukti, dan masih banyak lagi. Masih banyak hal yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, semua detektif sibuk dari sore hingga larut malam. Tugas Zhao Yu juga berubah drastis. Saat menangkap tersangka waktu itu, dia bisa beristirahat, tetapi sebagai pemimpin tim, dia tidak punya waktu untuk bersantai lagi. Tugas menginterogasi penjahat itu jatuh ke pundaknya dan Miao Ying. Pada saat itu, bukti-bukti sudah meyakinkan. Qiu Xinyang telah tertangkap basah, jadi dia mengakui semuanya dan memberitahu mereka semua yang perlu diketahui tentang kasus mayat tersembunyi di bank. Meskipun Zhao Yu sudah siap secara mental, mendengar kisah tragis dari bas perjalanan itu masih membuatnya tidak nyaman. Kata-kata Kapten Jin terngiang-ngiang di benaknya, di balik setiap kejahatan, ada berliter-liter air mata. Jika bukan karena kejadian itu, Qiu Xinyang akan menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Menurut pengakuan lisan Qiu Xinyang, ketika ibunya dan saudara laki-lakinya yang belum lahir di dalam perutnya meninggal, kesehatan psikologis ayahnya memburuk. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Ia berharap dapat kembali ke masa lalu dan menghentikan mereka dari mengalami kecelakaan tragis itu. Sejak saat itu, perusahaan ayahnya semakin memburuk. Ketika perusahaan itu tutup, ayahnya jatuh sakit dan meninggal tak lama kemudian. Sejak saat itu, tekad Qiu Xinyang untuk membalas kematian keluarganya resmi menyala. Ia mengira kematian ibunya disebabkan oleh para penyintas di bas jarak jauh itu. Jika mereka tidak mencuri makanannya saat itu, ibunya dan saudara laki-lakinya yang belum lahir tidak akan meninggal. Perusahaan ayahnya tidak akan tutup. Keluarga mereka akan tetap menjadi keluarga yang bahagia. Namun, ibunya telah meninggal, dan ayahnya juga telah meninggal. Semuanya berbeda. Ia bersumpah untuk membuat semua orang yang memakan makanannya membayar harganya. Ia bertekad untuk membalaskan dendam atas ibunya. Tahun ketika ia memutuskan untuk membalas dendam, Qiu Xinyang baru saja berusia 24 tahun. Untuk membalas dendam, ia menjadi tidak ramah dan eksentrik. Ia mengurung diri, menjauh dari kehidupan normal. Untuk melaksanakan rencananya, Qiu Xinyang telah mempelajari banyak keterampilan, dan ia telah mempersiapkan ruang bawah tanah di kota hantu terlebih dahulu. Alasan dia menjadikan Duan Dacheng korban pertamanya adalah karena Duan Dacheng adalah orang pertama yang mengambil makanannya, dan karena apa yang dilakukannya memperburuk kondisi ibunya. Namun Qiu Xinyang tidak pernah menyangka bahwa rencana balas dendamnya akan berhasil dengan baik. Ia menggunakan asap anestesi buatannya untuk membuat Duan Dacheng pingsan. Setelah mengikat Duan Dacheng, ia memasukkannya ke bagasi mobil dan membawanya ke ruang bawah tanah di kota hantu. Dalam perjalanan ke sana, untuk mencegah Duan Dacheng terbangun, ia menyuntiknya dengan lebih banyak anestesi. Qiu Xinyang tidak memiliki empati dan merupakan seorang psikopat sejati. Setelah Duan Dacheng ditangkap, ia ditawan di ruang bawah tanah. Sejak saat itu, ia tidak peduli dengan hal lain. Kadang-kadang, ia duduk diam di sofa di ruang bawah tanah dan mendengarkan panggilan Duan Dacheng untuk meminta bantuan dan ketukan tak berdaya di pintu. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, sampai dia berhenti mendengar suara gerakan di ruang bawah tanah, lalu dia membuka pintu lagi. Di bawah siksaan seperti itu, rasa lapar dan haus saling terkait, hati mereka dipenuhi rasa takut, dan orang biasanya tidak dapat menahan kengerian seperti itu selama lebih dari seminggu. Duan Dacheng sudah sangat tua, jadi dia cepat mati kelaparan. Alasan Qiu Xinyang membalas dendam dengan cara seperti itu jelas, dia ingin Duan Dacheng merasakan pengalaman mati kelaparan. Kemudian, sesuai dengan rencana awalnya, Qiu Xinyang menyegel mayat Duan Dacheng dengan vakum dan memasukkannya ke dalam koper, lalu menyimpannya di kotak simpanan aman di Bank Qinsan. Sesuai dugaan Zhao Yu, alasan dia memasukkan mayat ke dalam kotak simpanan aman adalah sebagai penghormatan kepada ibunya karena ibunya lah yang pertama kali mengembangkan layanan kotak simpanan aman. Bahkan sejak kematian Duan Dacheng, Qiu Xinyang tidak pernah berpikir untuk berhenti.
Nafsu balas dendamnya membuatnya kehilangan akal sehatnya dan tidak bisa kembali lagi. Rencana Qiu Xinyang disusun dengan cermat. Ia tahu bahwa jika ia membunuh berkali-kali dalam waktu singkat, ia akan menarik perhatian polisi. Jadi setelah membunuh satu orang, ia akan menggunakan waktu 1 tahun lagi untuk mengamati korban berikutnya dan mempersiapkan diri agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian ia akan mengambil tindakan. Jadi, 1 korban per tahun, sampai yang terakhir, Sun Yihan. Yang mengejutkan polisi adalah, meskipun Bang Qinsan pernah mengalami kasus perampokan bank besar, Qiu Xinyang, yang tidak terhubung dengan dunia luar, tidak tahu bahwa mayat-mayat itu telah ditemukan. Dia masih mempersiapkan pembunuhan Sun Yihan, dan siap untuk membuatnya kelaparan sampai mati dan menyimpan mayatnya di brankas penyimpanan. Baru ketika para detektif dari Satuan Tugas Khusus datang untuk memeriksanya, dia menyadari bahwa dia sedang diawasi oleh polisi. Namun, para detektif hanya ingin bertanya kepadanya tentang situasinya, tetapi mereka tidak tahu bahwa dialah pembunuhnya. Jadi, Qiu Xinyang minta diri untuk membuat teh, dan menyalakan asap anestesi untuk membuat mereka pingsan. Namun, salah satu detektif polisi berkelahi dengannya dan mengejarnya ke lantai 2 sebelum mereka pingsan. Qiu Xinyang kemudian melompat dari gedung dan berlari. Masker gasnya tergantung di pohon, yang mengarah ke apa yang terjadi setelahnya. Adapun prosesnya setelah itu, Zhao Yu benar sekali. Qin Xinyang bingung dengan kebencian di kepalanya. Bahkan ketika dia dikejar oleh polisi, dia hanya punya satu tujuan, untuk mengubur Sun Yihan bersama ibunya. Dia tidak peduli dengan hal lain. Jadi, dia sengaja mengungkapkan lokasinya untuk memancing polisi keluar dari kota hantu. Saat itu, Qiu Xinyang tahu bahwa meskipun Sun Yihan telah berada di ruang bawah tanah selama beberapa hari, dia pasti belum mati. Jadi, dia ingin kembali dan menyegelnya hidup-hidup. Dia tidak menyangka bahwa polisi telah menemukan sarangnya. Qiu Xinyang tidak peduli karena dia didorong oleh keinginan kuat untuk membalas dendam. Dia memilih untuk melawan polisi. Dia menggunakan asap anestesi di mobilnya untuk melumpuhkan Liu Suesan dan yang lainnya. Kemudian, dia mengambil pistol Liu dan berniat untuk bergegas ke ruang bawah tanah untuk membunuh. Namun dia tidak mengantisipasi bahwa Zhao Yu tidak pingsan karena asap, dan bahwa dia kebal terhadap peluru. Zhao Yu kemudian berlari ke atas dan dengan kasar menahannya. Ketika Qiu Xinyang ditanyai oleh Zhao Yu, dia masih tidak mengerti bagaimana Zhao Yu bisa melakukan itu. Dia melihat peluru yang ditembakkan ke arah Zhao Yu di depan matanya. Bahkan jika dia mengenakan rompi anti peluru, bagaimana mungkin dia tidak terluka sama sekali. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk mendidiknya, semuanya punya takdirnya sendiri. Dosa yang telah kau perbuat juga harus dibayar. Dan akulah orang yang akan memenjarakanmu. Setelah diinterogasi, Zhao Yu berdiri dan bertanya kepada Qiu Xinyang sebelum dia pergi, saya benar-benar ingin tahu, jika korban terakhir Sun Yihan dibiarkan mati kelaparan dan ditaruh di brankas penyimpanan, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Anda membalas dendam untuk ibu Anda. Apakah Anda benar-benar merasa, dalam hati Anda, bahwa Anda bahagia? Mendengar pertanyaan Zhao Yu, Qiu Xinyang menatap Zhao Yu dengan tenang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi matanya yang putus asa menunjukkan bahwa dia telah hancur menjadi tidak lebih dari sekadar keputusasaan. Sebenarnya, ketika dia menangkap orang terakhir yang selamat, Sun Yihan, dia telah menyelesaikan satu-satunya tujuan hidupnya, dan dia tidak tahu harus kemana selanjutnya. Apakah dia berhasil membalas dendam atau tidak, dia akan menjadi orang yang malang. Zhao Yu mendesah tak berdaya. Ia tiba-tiba merasa bahwa kisah Qiu Xinyang sama seperti kisah Fang Yi dalam kasus perampokan bank. Jika ia diberi konseling profesional setelah mengalami tragedi kehilangan ibunya, apakah kasus pembunuhan berantai ini bisa dihindari? Di balik setiap kejahatan, ada 1 liter air mata. Terkait kasus mayat tersembunyi di bank yang tragis, mungkin masyarakat tidak dapat mengomentari dan menjelaskan apa yang benar atau salah. Namun, pilihan Qiu Xinyang untuk membalas dendam dengan cara yang brutal itu salah. Kala itu, ketika bus wisata itu terjebak di bawah batu, ketika ibu Qiu Xinyang membelai rambut anaknya,
Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah harapan agar anaknya tetap hidup, agar ia hidup bahagia, bukan agar ia membalas dendam. Qiu Xinyang, ibunya berharap mungkin dia akan seperti namanya. Dia berharap dia akan selalu muda dan akan selalu maju. Bab 332. Ketika kebenaran kasus itu terungkap, kasus mayat tersembunyi di bank langsung menimbulkan dampak besar di seluruh kantor polisi. Semua orang sibuk. Para atasan polisi secara aktif membahas dan merampungkan prosedur penutupan kasus, berusaha sebaik mungkin untuk menangani akibat dari kasus mayat tersembunyi di bank dengan baik. Meskipun kasusnya telah terpecahkan dan kebenarannya terungkap, para anggota unit investigasi kasus utama Rongyang merasa rumit setelah mereka bekerja keras selama berhari-hari dan bermalam-malam. Selain sedikit kelegaan, tidak banyak kegembiraan di antara mereka. Satu-satunya hal yang mereka rasakan adalah kelelahan dan kegelisahan yang mendalam dari latar belakang kasus tersebut, mentalitas seorang anak laki-laki yang terdistorsi oleh kebencian yang direncanakan untuk membunuh 6 korban. Di balik pembunuhan yang kejam dan sadis itu, ada banyak hal yang menggugah pikiran, yang menyebabkan orang-orang tiba-tiba menyadari sesuatu. Zhao Yu sangat kelelahan. Saat itu tengah malam ketika ia akhirnya selesai meninjau kasus tersebut. Saat itu, ia tidak ingin apa-apa selain kembali dan tidur. Selain tidur, ada satu hal yang harus ia lakukan, dan itu juga sangat penting baginya. Terlebih lagi, sebelum melakukan ini, Zhao Yu sangat cemas dan bingung, butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Setelah bekerja, Zhao Yu tidak pergi. Sebaliknya, dia mengikuti Miao Ying diam-diam sampai mereka tiba di kamar mandi wanita. Sekarang setelah kasusnya terpecahkan, Miao Ying juga kelelahan secara fisik dan mental, jadi dia tidak menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Zhao Yu menunggu di pintu masuk kamar mandi. Akhirnya, dengan suara air yang mengalir, Miao Ying keluar. Miao, hei, kau di sana. Zhao Yu dengan licik berjalan ke arah Miao Ying, membuatnya takut, dan bahkan membuatnya bersikap defensif. Zhao Yu, ada apa sekarang? Ketika Miao Ying menyadari bahwa itu adalah Zhao Yu, dia mulai mencuci tangannya dan bertanya pada saat yang sama, apakah kamu di sini untuk meminta pujian? Oke, aku mengakuinya, kamu telah berkontribusi banyak pada kasus ini. Penghargaan besar akan diberikan kepadamu, dan pelakunya juga telah tertangkap. Jangan khawatir, bonusnya, Miao Ying melanjutkan komentarnya yang santai ketika tiba-tiba dia melihat Zhao Yu membawa kotak merah di depannya. Kamu, Miao Ying terkejut saat itu. Ini, Zhao Yu diam-diam melihat sekeliling lagi. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di sana, dia membuka kotak itu dengan gugup dan tergagap. Hei, aku membelinya untukmu. Zhao Yu tergagap untuk pertama kalinya saat menghadapi momen yang sangat menegangkan. Apakah kamu? Miao Ying tercengang saat melihat sepasang anting berkilau di dalam peti mati. Meskipun wajah Miao Ying dipenuhi ketidakpastian, di balik itu dia gembira, dan wajahnya sedikit memerah. Aku merusak anting-antingmu terakhir kali. Zhao Yu juga merasa malu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, ini kompensasi. Aku telah memilih yang paling mahal di mall, 9.000 lebih per pasang. Struknya ada di dalam kotak. Aku serius, tidak bercanda. Apakah kamu menyukainya? Tidak perlu. Wajah Miao Ying sedikit memerah. Dia juga malu dan menundukkan kepalanya dan berkata, aku sudah lupa. Tidak masalah. Tidak seorang pun tahu mengapa, tetapi kegugupan itu tampaknya menular. Sebelumnya, mereka berdua seperti musuh, tetapi sekarang mereka tampak gugup dan enggan, persis seperti pasangan muda. Sebenarnya, meskipun Zhao Yu dulunya seorang playboy, dan bahkan jatuh cinta pada Yao Jia di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah memberikan hadiah apapun kepada kekasihnya sebelumnya. Sekarang, dia merasa malu menghadapi Miao Ying, wanita termanis yang pernah ada. Ambil saja, Zhao Yu tergagap. Pasti enak. Hahaha, ya, enak. Itu benar-benar bohong. Miao Ying memiliki potongan rambut berbentuk jamur, namun telinganya tidak terbuka, jadi tidak mungkin untuk melihat anting-antingnya. Bagaimana dia bisa tahu apakah anting-anting itu akan terlihat bagus padanya? Namun, Miao Ying senang dengan komentarnya.
Dia dengan malu-malu menerima anting-anting itu. Setelah itu, dia merasa sedikit canggung dan tidak tahu apa-apa, dan hanya berdiri di sana seolah-olah dia adalah seorang pelayan yang memegang kotak perhiasan berharga untuk tuannya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Zhao Yu sangat senang ketika Miao Ying menerima anting-anting itu. Karena dia menerimanya, apakah itu berarti dia sedikit tertarik padaku? Tanyanya. Zhao Yu menoleh saat melihat Miao Ying mengangguk. Namun, baru 2 langkah berjalan, Miao Ying tiba-tiba memanggilnya, "Hei, Zhao Yu, sudah sampai." Hah, apa? Wajah Zhao Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Karena kamu memberiku anting-anting itu, kamu seharusnya memakainya padaku. Miao Ying menegurnya dan menyerahkan anting-anting itu kepada Zhao Yu. Oh, 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 oh. Zhao Yu merasa kewalahan saat itu, lalu dengan cepat mencondongkan tubuhnya ke depan untuk mengambil anting-anting itu, masih gemetar. Kenapa kamu gemetar? Kamu baik-baik saja. Jangan menusuk telingaku lagi. Meskipun Miao Ying bergumam, dia tetap menyibakkan rambutnya yang indah dan licin dengan tangan kanannya. Melihat leher seputih salju dan cuping telinga yang bulat dan lembut itu, jantung Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Untungnya, ia berhasil menahan diri dan segera memasangkan anting-anting itu pada Miao Ying. Rupanya, Anda tidak bisa hanya mengenakan satu anting dan membiarkan yang lain begitu saja. Zhao Yu segera pergi ke telinga satunya untuk memasangkan anting kedua. Melihat Miao Ying tidak melakukan apapun, Zhao Yu mengulurkan tangannya dan dengan lembut menarik rambut Miao Ying ke belakang. Rambut Miao Ying memancarkan semacam aroma yang menarik yang membuat Zhao Yu terpesona, dan membuatnya ingin mendorongnya ke tempat tidur. Namun, sebelum anting itu benar-benar terpasang, Lan Bo, salah satu detektif bergegas menuju toilet dari luar. Lan Bo sedang sakit perut saat itu. Saat dia menuju kamar mandi, dia melihat Zhao Yu membantu Miao Ying memakai anting-anting itu. Dia terkejut dan tiba-tiba berhenti, berdiri di sana dengan tercengang. Zhao Yu menelan ludah sementara Miao Ying menundukkan kepalanya dengan wajah memerah. Namun, Zhao Yu bereaksi cepat. Dia dengan cepat berteriak pada Lan Bo, "Apa yang kamu lihat? Kamu belum pernah melihat anting sebelumnya. Mundurlah, pergi ke lantai 2. Ya, kau benar, Lan Bo juga sangat pintar. Ia langsung berpura-pura buta dan bergumam, "Oh, aku merasa pusing. Kenapa aku terus berhalusinasi? Halusinasi, aku tidak melihat apapun." Haha, Miao Ying tersenyum pada Zhao Yu yang sedang tertawa. Karena gangguan Lan Bo, suasana canggung pun pecah. Melihat anting-anting itu sudah terpasang, Miao Ying buru-buru menundukkan kepalanya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Yu, lalu pergi begitu saja. Hehehe, Zhao Yu berdiri di sana, menyeringai, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Anehnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Miao Ying akan merasa malu. Sepertinya aku memiliki kesempatan terbesar untuk memenangkan hati si cantik, pikirnya dalam hati. Zhao Yu dengan senang hati mengantar Daheng pulang. Di depan pintu, ia bahkan mengirim pesan WeChat kepada Miao Ying untuk menanyakan apakah ia sudah sampai di rumah dengan selamat. Ia memintanya untuk beristirahat lebih awal dan seterusnya. Tanpa diduga, saat pintu terbuka dan Zhao Yu hendak melangkah masuk, dia ketakutan dengan situasi di depannya. Dia hampir jatuh ke tanah. Guk-guk, Daheng pun ikut terkejut dan langsung menggonggong ke arah rumah itu. Mereka hanya melihat seorang wanita tua berdiri tegak di depan pintu. Dia tampak persis seperti hantu dengan wajahnya yang muram. Astaga, kau membuatku takut setengah mati. Zhao Yu bangkit dari tanah dan menepuk dadanya sambil menggerutu. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau belum tidur? Ini sudah tengah malam. Kamu anak yang nakal sekali. Aku sudah menunggumu pulang agar aku bisa menyiapkan makanan hangat untukmu. Seru ibunya. Tidak bisakah kamu memberitahuku sebelumnya sebelum kamu pulang? Aku bisa menyiapkan makanan untukmu. Wuf, Daheng menjadi patuh begitu dia memutar matanya. Seketika, dia pergi ke balkon dan tidur sendiri. Zhao Yu baru saja makan bento untuk makan malam, jadi dia agak lapar sekarang. Ibunya segera memanaskan makanan yang telah disiapkannya untuknya. Bahkan Zhao Yu yang dulu,
yang berasal dari dunia ini, sudah lama tidak makan makanan ibunya. Dia pun langsung melahap makanan lezat itu. Ding dong, ada pemberitahuan pesan. Ketika Zhao Yu membukanya, itu adalah balasan dari Miao Ying, aku pulang, kamu pasti juga lelah, tidurlah lebih awal. Selamat malam. Meskipun pesannya sederhana, namun hal itu membuat Zhao Yu merasa hangat. Kebahagiaan Zhao Yu mencapai puncaknya saat ia menyantap masakan lezat ibunya dan membaca tanggapan hangat dari pujaan hatinya. Mengingat tragedi yang menimpa Qiu Xinyang, ia tak kuasa menahan rasa bahagia yang pernah dialaminya. Kebahagiaan di dunia seringkali ditemukan dalam momen-momen biasa, tetapi seringkali diabaikan. Namun, ada hal bahagia lain yang menanti Zhao Yu. Ketika dia hampir selesai makan, ibunya tiba-tiba mengambil buku susu Zhao Yu dan duduk di sampingnya. Dia tampak tertarik pada sesuatu di buku itu. Ibu, bisakah ibu berhenti mengutak-atik barang-barangku? Katakan saja padaku, apa yang ibu lakukan dengan ini? Kalau aku tidak salah, ibu tidak begitu terpelajar, kan? Tanya Zhao Yu. Ya, aku tidak bisa membaca, tapi, ibunya menunjuk heksagram di buku dan berkata, aku masih tahu beberapa istilah Bagua ini. Sepertinya, seni Bagua surga, yang sudah lama hilang. Ah, Zhao Yu terkejut dan hampir memuntahkan semua makanan yang dimakannya. Bab 333. Apa? Zhao Yu meletakkan sumpitnya dan bertanya, kamu tahu puisi heksagram ini? Tempat yang ditunjuk ibunya benar-benar tempat Zhao Yu merekam puisi heksagram rumit dari sistem. Zhao Yu telah lama mencari penjelasannya tetapi tidak seorang pun memahaminya. Sepatu besi yang sudah usang saat berburu kemana-mana, dan ditemukan tanpa perlu mencarinya. Siapa sangka, orang yang mengerti itu ada di depan mataku, dan dia adalah ibuku. Pikir Zhao Yu, ya ampun, kalau aku benar-benar bisa memahami puisi heksagram, itu akan sangat membantuku dalam petualangan di masa depan. Tapi aku tidak begitu yakin. Ibunya mengernyitkan alisnya dan berkata, hal-hal yang kamu tulis itu, aku pernah melihatnya di sebuah buku di rumah kakekmu. Itu adalah salinan tulisan tangan, yang disebut seni Bagua surga. Aku pernah bertanya kepada kakekmu sebelumnya. Kakekmu mengatakan bahwa Bagua surga juga disebut Bagua hantu, seni rahasia kuno yang telah hilang. Kedengarannya sangat luar biasa. Hehehe. Kemudian dia berkata, nak, aku tidak mengerti, mengapa kamu memiliki puisi heksagram ini. Zhao Yu mencoba mencari alasan, untuk sebuah kasus. Ya, itu untuk sebuah kasus. Aku menemukannya saat aku pergi menyelidiki sebuah kasus. Bu, jika ibu mau membantuku memecahkan ini, itu bisa membantu kasus ini. Cepat, ceritakan semua yang ibu tahu. Ibunya menyentuh kata-kata di buku catatan. Dia tampak berusaha keras mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, puisi heksagram ini sepertinya, tidak, seperti yang dimaksudkan kata-kata itu. Jadi, tidak masalah jika kamu tahu kata-katanya, kamu hanya perlu melihat orientasi keempat sudut dan kelima elemennya. Ibunya tiba-tiba mendesah sambil berkata, alangkah baiknya jika kakekmu masih hidup. Aku hanya memandanginya tetapi tidak pernah mempelajarinya sebelumnya. Ditambah lagi, ini sudah hilang dari dunia. Seharusnya tidak mudah untuk dipahami. Benarkah? Zhao Yu tampak tertekan. Bagaimana dengan kedua pamanku? Apakah mereka tahu? Ibunya cemberut dan berkata, jangan bahas dua bajingan tak berperasaan itu, oke. Mereka tidak pernah melakukan hal baik, tetapi hanya tahu cara bermain-main. Sungguh memalukan bagi kakekmu. Mereka bukan tandinganku. Setidaknya aku tidak punya masalah dalam menilai menantu perempuanku. Apa-apaan ini? Zhao Yu memegang bahu ibunya. Bu, pikirkan lagi. Coba ibu pahami ini. Ini sangat penting. Nak, ibunya merenung dan berkata, aku samar-samar ingat kakekmu mengatakan bahwa Bagua hantu dikatakan sangat ajaib dalam buku kuno. Tampaknya itu bisa memprediksi masa depan. Ibunya menunjuk kata-kata di buku catatan dan berkata, puisi heksagram terdiri dari 4 kata dalam satu kelompok, dan totalnya ada 4 kelompok. Itu termasuk yin dan yang, dan 5 elemen, sangat mudah berubah.
Jika seseorang bisa menguasainya, dia bisa memprediksi masa depan, menggunakan petunjuk seperti 4 titik kompas dan sebagainya. Benar-benar mistis. Oh, mendengarkan penjelasan ibunya, Zhao Yu tampaknya memahami seluk-beluknya. Puisi heksagram ini tidak dibuat begitu saja oleh sistem, tetapi mengandung misteri yang mendalam. Jika aku tidak salah, puisi heksagram menunjukkan keajaiban apa yang akan kutemui, dalam keadaan apa, jam berapa, lokasi apa, dan dengan siapa. Pikir Zhao Yu. Jika aku dapat mengetahuinya, aku tidak hanya dapat meningkatkan tingkat penyelesaian petualanganku, tetapi juga mengurangi bahaya yang kuhadapi selama petualanganku. Ini benar-benar bermanfaat. Nak, ibunya mengernyitkan alisnya dan berkata, ibu benar-benar bingung. Mengapa ada perubahan drastis? Ibu ingat, dulu saat ibu membicarakan tentang horoskop, bagua, fisiognomi, atau seni ramal tapak tangan, ibu selalu menolak. Ibu bilang semuanya omong kosong dan ibu harus percaya pada sains. Mengapa ibu tertarik dengan ini sekarang? Jika kamu benar-benar tertarik, mengapa tidak belajar fisiognomi dariku? Aku tidak belajar apapun dari kakekmu, tetapi aku menguasai fisiognomi. Jika kamu mempelajarinya, kakekmu akan sangat bangga padamu. Tentang itu, bisakah kita bicarakan nanti? Zhao Yu tidak mau mengganti topik pembicaraan tetapi terus memohon. Bu, ibu bilang kakek punya buku tulisan tangan tentang bagua hantu, kan? Menurutmu, apakah ibu bisa menemukannya? Sulit untuk mengatakannya. Aku tidak tahu apa yang dilakukan kedua pamanmu yang tidak berguna itu dengan benda itu. Ibunya menggelengkan kepalanya. Cepatlah, telepon saudara-saudaramu besok dan suruh mereka mencarinya. Zhao Yu menjabat tangan ibunya. Bu, ini sangat penting bagiku. Penting. Obat apa yang diberikan kantor polisi kepadamu? Ibunya membersihkan diri sambil mengeluh dengan nada meremehkan, hanya memikirkan pekerjaan setiap hari, memecahkan kasus, kamu bahkan tidak pulang ke rumah lagi. Lihat kepalamu, kamu mulai botak. Aku tidak tahu apakah rambutmu akan tumbuh lagi. Bu, Zhao Yu cukup jenaka. Ia melihat ibunya tidak mau bekerja sama, jadi ia punya ide. Bu, kalau aku bisa memecahkan kasus ini, ada hadiah uang tunai. $500.000. Plak, mangkuk dan sumpit jatuh ke meja. Ibunya hampir melompat. Apa? 500 ribu. Ibunya duduk di kursi dan menatap mata Zhao Yu. Nak, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Lihat apa yang telah kau lakukan, ibunya segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon saudara-saudaranya. Meskipun Zhao Yu mengingatkannya bahwa saat itu sudah lewat tengah malam, ia tidak peduli. 1 jam kemudian, berbaring di tempat tidur, Zhao Yu menghela napas berat. Tepat pada saat itu, ibunya meletakkan telepon dan pergi tidur juga. Rumah kembali tenang. Meskipun sudah larut malam, sel-sel otak Zhao Yu masih sangat bersemangat. Beberapa menit yang lalu, sistem akhirnya mengirimkan pemberitahuan akhir. Persentase penyelesaian petualangan Zhao Yu telah memecahkan rekor sebelumnya. Dia telah memperoleh 110%. Sistem memberinya 2 perangkat tingkat 1 sekaligus. Salah satunya disebut perangkat kilas balik memori. Perangkat itu dapat digunakan untuk mencari apapun di masa lalu yang dia lupa atau tidak ingat dengan jelas. Perangkat lainnya disebut hemostat tak terlihat. Perangkat itu dapat digunakan untuk menghentikan pendarahan seketika, terlepas apakah itu pendarahan internal atau eksternal. Itu adalah barang sekali pakai tetapi itu adalah perangkat yang luar biasa untuk menyelamatkan hidup seseorang. Saat itu juga, Zhao Yu lebih memahami perangkat yang diberikan sistem kepadanya. Meskipun ada berbagai perangkat di bilah perangkatnya, dan semuanya ajaib, tidak ada satu pun yang digunakan untuk menyerang. Tidak hanya tidak ada pistol atau perangkat ofensif seperti taser, tidak ada pula perangkat yang merusak. Semua perangkat itu untuk membantunya atau memberikan pertolongan medis. Perangkat-perangkat ini dapat membantu Zhao Yu menyelesaikan tugasnya, untuk menyelamatkan tetapi tidak untuk menyakiti siapapun. Sistem itu tampaknya mengikuti semacam prinsip. Sistem itu tidak akan memiliki perangkat berbahaya atau perangkat yang sulit dikendalikan. Namun, meskipun hanya menyediakan perangkat untuk bantuan,
sistem itu sudah membuat Zhao Yu semakin kuat. Dia merasa puas. Dia juga memiliki beberapa informasi yang berkaitan dengan puisi heksagram. Zhao Yu sangat gembira. Jika dia akhirnya dapat memahami puisi itu, dia mungkin akan dianugerahi dengan perangkat yang lebih hebat. Kemudian, dia memikirkan kasus mayat tersembunyi di bank yang telah terpecahkan, dan juga Miao Ying, yang dia rindukan siang dan malam. Semakin banyak kontak yang mereka miliki, semakin Zhao Yu menyukai ketua tim Miao, yang berani dan bersemangat namun menghargai kesetiaan dan persahabatan. Dia menganggap Miao Ying adalah tipenya dan tidak tergantikan. Berbaring di tempat tidur, setiap kedipan mata dan senyum Miao Ying terputar kembali dalam benaknya. Zhao Yu sedang sakit karena cinta. Ia berbaring di tempat tidurnya sambil menyenandungkan sebuah lagu, meskipun aku tahu sakit karena cinta itu menyakitkan, aku masih memikirkanmu sepanjang waktu. Setelah banyak berpikir, aku lebih baik menderita rasa sakit itu. Bab 334. Sore berikutnya di rumah sakit umum kota Qinsan. Sun Yihan, korban selamat dari kasus mayat tersembunyi di bank, terbangun. Zhao Yu, Miao Ying, dan seorang juru tulis polisi datang ke bangsalnya untuk mewawancarainya. Namun, mereka tercengang dengan apa yang dikatakan Sun Yihan. Pak polisi, apa yang terjadi tidak seperti yang dia katakan. Anak itu punya masalah mental, dia gila. Sun Yihan, yang masih lemah, dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia berseru, ibunya sudah meninggal saat terowongan itu runtuh. Tidak seperti yang dia katakan. Tidak. Air mata mengalir deras di pelupuk mata Sun Yihan dan memaksa keluar dari kelopak matanya. Air mata mengalir pelan di pipinya. Kamu, jangan terlalu gelisah, Miao Ying menghiburnya. Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Petugas, Sun Yihan gemetar dan sekarang tampak pucat. Dia berseru, apa yang saya katakan itu benar. Meskipun kendaraan itu tidak terbalik pada saat itu, bagian belakang mobil itu terbentur batu besar. Beberapa orang tertimpa batu di bawahnya. Ibunya meninggal saat seberkas besi menembus punggungnya. Namun, anak laki-laki itu terus berbicara kepada ibunya dan memberinya susu, seolah-olah ibunya masih hidup. Itu sangat menakutkan. Saya masih tidak bisa melupakannya. Ah, semua detektif merinding saat mendengar kata-katanya. Anak laki-laki itu tidak terjebak, dia bisa keluar dari tempat duduknya, kenang Sun Yihan, namun, tidak peduli seberapa keras kami mencoba membujuknya, dia bersikeras bahwa dia terjebak di tempat duduknya, dan menolak untuk keluar. Dia mengatakan bahwa ibunya telah menyuruhnya untuk tidak bergerak. Sepertinya dia telah dikutuk. Kami langsung tahu ada banyak korban tewas di tempat kejadian. Kami semua benar-benar takut. Setelah mengatakan ini, Sun Yihan membungkuk dan berbisik. Namun, makanan itu, kantong makanan itu milik mereka. Isinya satu bungkus besar kurma merah, susu, susu bubuk, dan sebagainya. Semuanya adalah barang-barang yang menyelamatkan nyawa. Ya, kami memilah makanan mereka dan semua ini dimulai oleh lelaki tertua. Tapi kami tidak membuat ibunya kelaparan sampai mati. Ibunya meninggal sebelum itu. Anda dapat memeriksa laporan otopsi jika Anda tidak percaya. Saya tidak berbohong. Lagi pula, seru Sun Yihan dengan gelisah, kami tidak membuat siapapun kelaparan di dalam kendaraan. Kami bertahan hidup dengan makanan. Kami terjebak di sana selama 15 hari. Itulah satu-satunya hal yang dapat kami andalkan. Kami memakannya, tetapi, apakah kami salah karena melakukannya? Apakah kami salah? Awalnya, anak itu tidak mau makan, dia pasti tidak akan bisa bertahan hidup jika aku tidak memberinya makan sedikit demi sedikit setelah melihatnya hampir mati. Pak polisi, percayalah padaku, jika kita bisa mengambil makanannya dan membuat ibunya kelaparan, mengapa kita tidak membuatnya kelaparan juga? Sun Yihan gemetar dan berkata, anak itu gila. Sangat, sangat menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi, di mana dia membunuh semua orang ini? Sangat menakutkan. Setelah mendengar perkataan Sun Yihan, suasana menjadi hening. Semua detektif tidak akan pernah menyangka ceritanya akan seperti ini. Jelas bahwa Qiu Xinyang mungkin telah terstimulasi oleh semacam perubahan psikologis. Ia menolak untuk menerima kenyataan bahwa ibunya telah meninggal,
yang mengakibatkan dirinya mengalami trauma psikologis yang serius. Saya sempat berpikir, setelah kecelakaan itu, jika kita lebih bersabar dan menyayanginya, serta menghiburnya, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Sun Yihan kini terisak-isak. Tetapi ternyata kita semua takut, dan tidak peduli pada orang lain. Tidak seorang pun dari kita yang menduga hal mengerikan ini akan terjadi. Banyak orang kehilangan sanak saudaranya karena kejadian ini. Ada seorang pria yang istrinya tertimpa jok mobil, dan putranya tewas tertimpa batu. Lalu ada juga seorang ibu dari seorang gadis kecil, kepalanya terbentur. Aduh, tidak ada seorang pun yang menginginkan itu. Aku tidak mengerti, mengapa anak ini begitu kejam. Tidak mudah bagi kita semua untuk selamat dari bencana besar seperti itu, dan kemudian akhirnya dibunuh olehnya. Mengapa? Mengapa? Sun Yihan menjadi semakin gelisah saat berbicara. Jelas terlihat bahwa dia hampir kehilangan kendali. Para perawat segera datang untuk menghiburnya. Zhao Yu dan petugas polisi lainnya dipaksa meninggalkan bangsal. Tanpa diduga, Miao Ying menerima pesan segera setelah mereka pergi. Rupanya Qiu Xinyang telah didiagnosis dengan gejala skizofrenia oleh seorang profesional, serta memiliki beberapa kecenderungan paranoid. Mungkin beberapa hal yang seharusnya terjadi di kendaraan itu tahun itu hanyalah pandangannya terhadap berbagai hal. Seluruh cerita tentang kasus mayat di bank telah diputarbalikkan. Kebenarannya telah mengejutkan semua orang. Kasus ini terjadi secara tak terduga terutama karena bias psikologis Qiu Xinyang. Sekarang, apa yang dianggap benar dan salah dari keseluruhan kasus menjadi semakin membingungkan dan tidak dapat dibedakan. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menyelesaikan kasus tersebut secepat mungkin. Meskipun kebenaran kasusnya cukup menyedihkan, mereka telah memberikan kontribusi penting bagi unit investigasi kasus utama Rongyang. Selain itu, mereka telah memecahkan kasus mayat di bank sebelum tim khusus. Tidak diragukan lagi, mereka telah meningkatkan prestise kantor polisi Rongyang. Semua pemimpin senang, dan semua detektif sangat bangga. Oleh karena itu, Kepala Biro Luan telah memimpin rapat unit investigasi kasus utama. Ia ingin mengadakan konferensi penghargaan sebelum menerima pujian dari media dan atasannya. Selama konferensi tersebut, unit investigasi kasus utama sangat dipuji oleh Kepala Biro Luan atas persatuan, semangat ulet, dan kerja keras mereka. Zhao Yu dan Miao Ying menerima pujian tambahan. Kepala Biro Luan memuji kemampuan kedua pemimpin tim, menobatkan mereka sebagai kebanggaan kantor polisi Rongyang, dan mengatakan bahwa mereka pantas menyandang gelar detektif. Selanjutnya, para petinggi telah memutuskan untuk mempromosikan Miao Ying menjadi kapten unit investigasi kasus utama, sementara Zhao Yu dipromosikan menjadi pemimpin tim A. Mengenai promosi, itu persis seperti yang diramalkan Zhao Yu pagi ini. Dia menggambar simbol ramalan, Zhendui, satu melambangkan status, sementara yang lain melambangkan keberuntungan. Saat ini, simbol status telah terpenuhi, dan keberuntungan akan segera datang. Ternyata bonus dari kasus perampokan bank, yang telah dipecahkan oleh Zhao Yu dan Miao Ying, telah dibagikan. Dia dan Miao Ying akan berbagi bonus 50.000 yuan. Karena penjahatnya telah tertangkap oleh mereka berdua, bonusnya akan dibagi. Meskipun jumlahnya tidak besar, itu merupakan kehormatan dan pengakuan. Zhao Yu sangat gembira dengan hadiahnya. Namun, Kepala Biro Luan juga mengumumkan dua hal baru di akhir konferensi. Salah satu tugasnya adalah bahwa posisi kepemimpinan tim B akan diperuntukkan bagi Mao Wei, yang masih dalam tahap pemulihan sejak Miao Ying dipromosikan. Tugas kedua adalah bahwa Peng Xin, yang awalnya menjadi anggota tim A, akan mengambil alih posisi wakil pemimpin departemen di Departemen Informasi Publik. Meskipun Mao Wei masih menjadi pemimpin tim setelah dipindahkan dari tim A ke tim B, jabatannya telah diturunkan. Sebaliknya, Peng Xin justru telah dipromosikan. Dia sudah terlalu tua untuk bekerja di unit investigasi kasus utama lagi. Pilihan terbaik baginya adalah dipindahkan dan bekerja sebagai wakil pemimpin departemen di Departemen Informasi Publik. Selanjutnya, setelah konferensi berakhir, tak seorang pun detektif menahan kegembiraan mereka. Salah satu dari mereka meminta Kapten Miao Ying untuk mentraktir mereka makan malam, dan detektif lain meminta Zhao Yu, pemimpin tim,
untuk membelikan mereka semua perlengkapan mandi dan pijat kaki. Namun, mereka pasti tidak akan melewatkan Peng Xin, calon wakil pemimpin departemen juga. Mereka harus memberi mereka suguhan terbaik. Akan tetapi, mereka menyadari bahwa Zhao Yu dan Miao Ying berhasil menghilang saat mereka mencoba menipu mereka untuk mendapatkan hadiah. Semua orang mulai mencari mereka, dan akhirnya menemukan mereka di depan kantor tim B. Awalnya, sesuai dengan prinsip balas dendam, Zhao Yu dan Miao Ying secara diam-diam menghalangi Wang Shengyao dan rekan-rekannya di depan kantor tim B, yang telah berencana untuk pergi saat itu. Baik Zhao Yu maupun Miao Ying adalah orang-orang yang pelit, tentu saja, mereka tidak akan lupa bahwa ada hutang judi yang belum dibayar. Bab 335. Wang Shengyao tahu ada yang tidak beres. Ia ingin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri saat kantor polisi Rongyang sedang menerima pujian, tetapi ia tidak tahu bahwa ia sedang diawasi. Ketika ia melihat Zhao Yu dan Miao Ying, sepasang prajurit yang gagah berani, Wang Shengyao dan semua rekan setimnya tampak malu dan takut. Mereka tidak pernah menyangka akan ada hari di mana para elit yang dipindahkan dari setiap cabang akan kalah dari sekelompok orang tak dikenal dari unit investigasi kasus utama di cabang kecil. Wahaha, Zhao Yu tertawa jahat. Ketua tim Wang, kemana kau akan pergi? Kenapa kau tidak mengucapkan selamat tinggal pada kami? Kami bisa mengantarmu dengan baik. Hei, kau tampak baik hari ini. Kurasa itu pertanda bahwa kau akan bertemu dengan kami saat kau pergi. Zhao Yu, Wang Shengyao berkata dengan marah, apakah menurutmu kami bodoh? Apakah menurutmu aku tidak tahu bahwa kaulah yang melemparkan asap anestesi untuk membuat kami pingsan? Kalau tidak, tidak akan ada yang tahu siapa orang pertama yang menangkap pembunuhnya. Kau curang. Kemampuan macam apa itu? Benar sekali. Mendengar argumen Wang Shengyao, rekan satu timnya pun mengikuti. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketua tim Wang, aku tertipu. Kupikir aku tidak tahu malu, tetapi ternyata kau lebih tidak tahu malu daripada aku. Siapa yang pertama kali menemukan petunjuk? Siapa yang pertama kali mengetahui bahwa pembunuh dalam kasus itu adalah Qiu Xinyang? Siapa yang pertama kali bertarung dengan Qiu Xinyang dan memborgolnya? Apa kau tidak tahu? Cepat, ganti borgolnya dengan borgol kita. Zhao Yu cemberut sambil mengejek apa yang dikatakan Wang Shengyao dengan suara jelek. Bagaimanapun, kita menangkap tersangka terlebih dahulu. Apakah kamu mengerti? Cepatlah. Orang-orang dari cabang Rongyang akan segera datang. Wahaha, persetan denganmu. Kemudian, Zhao Yu mengacungkan jari tengah kepadanya. Kau, Wang Shengyao terbakar amarah dan gemetar karena marah. Ketua tim Wang, Miao Ying berkata dengan tenang, aku tidak peduli dengan apa yang terjadi antara kau dan Zhao Yu. Aku hanya peduli dengan taruhan kita. Sekarang setelah kau kalah, cepatlah, buat rekan satu timmu mengakui kesalahan mereka. Ini, semua rekan satu timnya merasa malu. Ayo, apa ini? Mengingkari janjimu. Zhao Yu bercanda nakal, dulu, siapa yang ingin membuat segalanya lebih menarik? Apa yang salah? Tidak mampu membayar taruhan. Ketua tim Miao, Zhao Yu tertawa kecil pada Miao Ying. Menurutku ketua tim Wang adalah orang yang kuat. 3 pukulan yang harus kau berikan padanya, jangan pukul wajahnya. Akan buruk jika kau sampai merusak wajahnya. Hahaha, giliran unit investigasi kasus utama yang mengangkat kepala. Semua orang tertawa dan pihak lain semakin malu. Namun, taruhan adalah taruhan. Wang Shengyao tidak punya pilihan selain melambaikan tangan ke arah sekelompok orang di belakangnya. Mereka membungkuk di depan para detektif dari unit investigasi kasus utama dan memanggil mereka, senior. Ayo, apakah ada yang salah dengan telingaku? Zhao Yu menepuk telinganya dan berkata dengan arogan, apakah ini yang kau sebut tulus? Ayolah, tenanglah, perhatian. Lakukan sekali lagi. Kau, Wang Shengyao menjadi gila. Dia hanya ingin melawan Zhao Yu. Sudah cukup, Zhao Yu. Miao Ying tiba-tiba melambaikan tangan dan berkata kepada Wang Shengyao, Ketua tim Wang, aku akan membebaskanmu dari pukulan. Sebenarnya, alasan kami menghentikanmu di sini bukanlah untuk mempermalukanmu. Aku hanya berharap kamu ingat untuk tidak memandang rendah orang lain.
Kemudian, Miao Ying melambaikan tangan dengan gagah, dan semua detektif polisi kembali ke kantor tim A bersama-sama. Jangan bertingkah seperti orang sombong di masa depan. Zhao Yu berkata dengan nada meremehkan. Ingat, jika kamu melihat seseorang dari unit investigasi kasus utama Rongyang, menurutku lebih baik kamu lari. Wang Shengyao menggertakkan giginya. Penghinaan hari itu tidak akan pernah terlupakan. Dia bersumpah dalam hatinya, Zhao Yu, Miao Ying, jangan jatuh ke tanganku lagi. Aku akan membalas dendam. Setelah mereka menutup pintu, semua orang di kantor tim A bersorak gembira. Para detektif saling berpelukan, tampak sangat bahagia. Sejak kasus tangan hilang, mereka telah bekerja keras untuk memecahkan sejumlah kasus penting, dan setiap kasus diselesaikan dengan sangat baik. Di Liga Kepolisian Kinsan, unit investigasi kasus utama Rongyang tengah naik daun dan menarik perhatian semua orang. Mereka tidak hanya memecahkan kasus mayat tersembunyi di bank yang misterius, tetapi mereka juga berhasil mengimbangi para elit dari cabang lain. Mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan. Makan malam perayaan, tentu saja, merupakan hal yang wajib. Karena Miao Ying telah dipromosikan menjadi kapten, makan malam perayaan itu diselenggarakan olehnya. Miao Ying senang bahwa mereka berhasil memecahkan kasus tersebut, jadi dia memutuskan untuk membawa semua orang ke restoran kelas atas untuk menyantap makanan yang sangat lezat. Awalnya, Zhao Yu dan detektif polisi lainnya tidak menanggapi apa yang dikatakan Miao Ying tentang restoran kelas atas. Mereka juga tidak tahu apa yang dimaksud Miao Ying dengan makanan yang sangat enak. Kemudian, ketika mereka masuk ke restoran bersama Miao Ying malam itu, mereka semua tercengang. Nama restoran itu ditulis dalam bahasa asing, dan semua orang tidak tahu apa namanya. Ditambah lagi, semua pelayan di restoran itu orang asing. Yang paling menarik, Zhao Yu mengenali tempat itu. Beberapa waktu lalu, Liang Wanqian pernah duduk di salah satu meja makan ketika ia memberikan kartu bank berisi $8 juta kepada Zhao Yu. Meskipun situasi yang sebenarnya tidak jelas, Zhao Yu tahu bahwa restoran itu bukanlah tempat yang bisa dikunjungi sembarang orang. Meskipun tidak semegah Laoqin Renjia, harga rata-rata untuk satu porsi makanan jauh lebih tinggi daripada Laoqin Renjia. Di antara para detektif, ada yang tahu seluk-beluknya. Lanbo mengatakan bahwa restoran Eropa harganya mahal dan reservasi harus dilakukan terlebih dahulu. Menurut rumor, Anda perlu melakukan reservasi 1 bulan sebelumnya. Mereka yang bisa makan di sana adalah orang-orang yang sangat dihormati. Wow, mendengar penjelasan Lanbo, para detektif polisi memandang Miao Ying dengan pandangan berbeda. Terakhir kali di Laoqin Renjia, Miao Ying dengan santai mentraktir semua orang makan malam. Dan saat itu masih luar biasa. Ada begitu banyak orang dari unit investigasi kasus utama, itu akan menghabiskan banyak uang. Ditambah lagi, ada begitu banyak orang yang makan bersama. Bukankah dia perlu membuat reservasi 1 tahun sebelumnya? Saat semua orang masih dalam keadaan terkejut, Miao Ying mengerti dan mengaturnya dengan mudah. Dia menuntun semua orang ke lantai atas. Ketika semua orang sampai di lantai atas, mereka tercengang. Taman di atap memiliki meja panjang bergaya Inggris kuno. Meja itu panjangnya sekitar 10 meter, sama seperti meja di kastil Eropa. Di sampingnya, ada lebih dari 10 orang asing yang mengenakan pakaian Eropa berdiri di sampingnya, siap melayani. Zhao Yu menelan ludah dan menatap Miao Ying. Miao Ying sedang berbicara dengan seorang pria tampan yang tampak seperti manajer restoran. Mereka tampak saling mengenal dengan baik. Pria tampan itu sangat tampan dan lembut saat Miao Ying berbicara dan tertawa riang. Ketika semua orang sudah duduk, para pelayan menyajikan berbagai hidangan satu persatu. Konon, hidangan-hidangan itu dimasak oleh koki utama. Terlepas dari bahan-bahan atau keterampilan memasaknya, hidangan-hidangan itu bertaraf internasional. Melihat hidangan yang lezat itu, para detektif itu tampak seperti Nenek Liu yang sedang mengunjungi Taman Grandview. Mereka bingung harus berbuat apa. Miao Ying menunjukkan kepada semua orang cara menggunakan serbet dan piring makan mereka, dan sebagainya. Wow, terakhir, ada sepiring besar lobster besar yang disajikan. Li Bei ini tidak bisa menahan diri.
Dia bertanya dengan heran, Ketua Tim Miao. Oh tidak, Kapten Miao. Ini sangat mahal. Berapa biaya semua ini? Hehe. Miao Ying tersenyum tipis dan berkata kepada semua orang, malam ini adalah jamuan makan malam perayaan kita. Tentu saja kita harus makan sesuatu yang enak. Makan saja, jangan khawatir tentang hal lain. Kemudian, Miao Ying menjentikkan jarinya dan memberitahu pelayan di belakangnya, tolong buka 2 botol Remy Martin 2000 untuk kami. Terima kasih. Apa-apaan itu? Liang Huan bertanya pada Zhang Jingfeng dengan lembut, pemimpin tim Miao tidak mengatakan Remy Martin, kan? Zhang Jingfeng mengangguk dan menggelengkan kepalanya dengan tidak wajar. Dia bahkan menggambar salib di dadanya dan bergumam pada dirinya sendiri, hari ini, aku benar-benar hidup sedikit. Bab 336. Karena semua detektif langsung menuju restoran mewah dari kantor polisi, dan tidak dipersiapkan sebelumnya, semua orang berpakaian tidak resmi. Beberapa bahkan mengenakan seragam polisi. Hari itu, Miao Ying juga tidak berdandan dengan sengaja. Dia hanya berganti pakaian dengan gaun panjang berwarna coklat dan mengenakan sepatu hak tinggi berwarna putih. Meskipun tidak mengenakan perhiasan, Miao Ying adalah yang paling menawan di antara mereka. Di bawah cahaya redup, dia seperti putri yang anggun dengan mata yang cerah dan gigi putih, mengobrol dengan riang dengan yang lain, menarik perhatian semua orang. Ada anggur dan makanan lezat di meja makan seperti lukisan. Namun, melihat makanan lezat di depan matanya, minum anggur yang bahkan tidak bisa diucapkannya, Zhao Yu merasa gelisah. Ternyata, sejak awal, dia telah melupakan masalah yang sangat penting, yaitu kesenjangan antara. Dia pikir dia bisa memenangkan hati Nona Miao melalui kerja kerasnya. Dia pikir dia bisa membuat Nona Miao menyukainya, dan bahkan punya kesempatan untuk mengembangkan hubungan mereka lebih jauh. Namun, saat makan malam itu, dia bisa melihat dengan jelas jurang pemisah antara dirinya dan Miao Ying. Tidak hanya secara finansial, tetapi juga jurang pemisah yang sangat besar dalam hal kecanggihan. Miao Ying bisa berbicara bahasa asing dengan lancar, dan dia tahu bagaimana menghargai barang-barang berkualitas tinggi sementara Zhao Yu sendiri hanyalah orang desa. Dibandingkan dengan Miao Ying di depan matanya, dan selain kecocokan alami mereka, dia terlalu jauh tertinggal untuk mengimbangi semua hal lainnya. Saat itu juga, Zhao Yu akhirnya menyadari, Miao Ying hanyalah Miao Ying, tidak seperti orang lain. Meskipun Yao Jia dari kehidupan sebelumnya bersemangat dan keras kepala, dia hanyalah seorang wanita di antara banyak orang lainnya. Namun, Miao Ying di hadapannya bukanlah orang biasa. Tiba-tiba, Zhao Yu merasakan rasa rendah diri yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Ia tampak tidak bisa bersikap adil di meja makan. Ia tidak lagi berteriak-teriak dengan arogan seperti sebelumnya, tetapi bersikap seperti harimau yang sedang sakit, tampak lesu. Zhao Yu, apakah kamu terluka karena asap bius Qiuxinyang? Miao Ying memperhatikan bahwa Zhao Yu tidak berperilaku seperti biasanya, dan mengangkat gelasnya kepadanya. Ayo, tunjukkan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Minumlah. Zhao Yu tidak menjawab, tetapi Zhang Jingfeng, yang sudah minum cukup banyak, bertepuk tangan dan menyemangatinya, kamu harus menghabiskan minumanmu. 2 orang angkuh hebat dari cabang Rongyang itu membuat semua orang takut. Hahaha. Sebenarnya, apa yang telah dilakukan Zhao Yu dan Miao Ying tidak hanya terkenal di cabang Rongyang, tetapi juga telah menyebar ke seluruh kepolisian Qinsan. 2 orang angkuh yang hebat, hanyalah julukan yang diberikan orang-orang kepada mereka berdua. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah julukan, jadi agak kasar untuk mengatakannya kepada orang itu sendiri. Liang Huan mendengarnya dan segera membungkam Zhao Jingfeng. Miao Ying tidak terganggu, namun mengangkat gelasnya sambil menunggu Zhao Yu. Meskipun Zhao Yu khawatir, dia tidak pernah takut minum. Dia mengangkat gelasnya dan bersulang dengan Miao Ying, lalu menenggaknya. Jujur saja, anggur itu tampak mahal tetapi Zhao Yu merasa bahwa itu tidak sesegar minum bir. Miao Ying pun minum dengan gagah berani. Bagus. Para detektif polisi membungkuk dan memuji. Mereka melihat kedua pemimpin tim minum dengan bebas, jadi mereka mulai memperlakukan anggur mahal itu seperti bir juga. Semua orang mulai meneguk lebih banyak, beberapa bahkan mulai bermain permainan minum.
Detektif polisi itu cukup mengesankan. Setelah minum beberapa gelas, mereka berhasil membuat tempat makan mewah itu terasa seperti warung pinggir jalan. Sepertinya tidak ada batasan di antara mereka. Miao Ying sendiri sudah minum banyak, pipinya memerah. Dia menjadi lebih berani saat itu. Dia tidak hanya mulai memperlakukan semua orang seperti saudara laki-lakinya, tetapi dia juga menyingsingkan lengan bajunya hingga ke bahunya, memperlihatkan bahunya yang seputih salju. Hidangan lezat itu tiba-tiba berubah menjadi tak terduga. Awalnya, hanya para detektif yang menatap dengan takjub, tetapi akhirnya, para pelayan asinglah yang menatap dengan takjub. Itulah pertama kalinya para pelayan ini melihat pelanggan yang bisa menikmati makanan barat dengan sangat nikmat. Setelah makan malam, sebagian besar detektif sudah minum cukup banyak. Namun, ketika seseorang menyarankan KTV, setiap detektif menanggapi dengan antusias. Jadi, semua orang memanggil taksi dan pergi ke KTV kelas atas terdekat dan mulai bernyanyi karaoke. Zhao Yu adalah yang paling tenang di antara mereka semua karena dia terlalu sibuk dengan kekhawatirannya. Dia khawatir tentang hubungan dirinya dan Miao Ying yang mulai renggang, jadi dia belum mabuk alkohol. Ditambah lagi, dia memperhatikan detail lainnya. Dari awal hingga akhir makan malam, Miao Ying tidak membayar tagihan. Dia bahkan tidak mengeluarkan dompet atau kartu kreditnya. Namun, restoran itu tampaknya tidak keberatan, seolah-olah Miao Ying bebas makan di sana. Cek-cek, Zhao Yu tampaknya menemukan celah lain yang memisahkan mereka. Dia tidak hanya kaya dan memiliki selera, tetapi dia juga memiliki kekuasaan. Dia mulai berpikir. Tepat saat Zhao Yu mendesah, Miao Ying tiba-tiba duduk di sebelahnya. Pipinya memerah, sepertinya alkoholnya sudah bereaksi. Dia menepuk bahu Zhao Yu dengan riang dan berkata, "Hei kamu, kenapa kamu jadi pengganggu pesta hari ini? Aku menunggumu mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu bertanggung jawab? Katakan padaku, apakah kamu melakukan kesalahan lagi?" Merasakan kehangatan Miao Ying, dia menjawab dengan emosional, "Kapten Miao, Anda benar lagi. Saya mengambil foto Anda dan tidak sengaja mengunggahnya di umpan berita saya." "Hehehe, kamu." Miao Ying tersenyum tipis. Senyum itu setara dengan senyum seluruh kota. "Gangster, kalau aku tidak memarahi kamu beberapa kali sehari, aku benar-benar tidak enak badan. Ayo." Miao Ying memberikan botol bir yang terbuka kepada Zhao Yu dan bersulang. "Kapten Miao, kamu minum banyak hari ini. Pelan-pelan saja." Zhao Yu khawatir Miao Ying akan minum terlalu banyak, jadi dia menasihatinya. "Kamu," Miao Ying menunjuk kepala Zhao Yu dengan jari telunjuknya belasan kali. Akhirnya dia berkata, "Zhao Yu, lihat." Dia mengangkat tangannya untuk mengikat rambut jamurnya, dan bertanya, "Jika aku mengikat rambutku menjadi ekor kuda, apakah akan terlihat lebih bagus?" Saat dia mengikat rambutnya, Miao Ying sengaja memperlihatkan telinganya. Orang macam apa Zhao Yu itu? Melihat Miao Ying yang mengenakan anting-anting yang dibelikannya untuknya, dia mengerti apa yang ingin dilakukannya. Berbicara tentang mengikat rambutnya ke atas hanyalah kedok. Sebenarnya dia ingin memamerkan anting-antingnya. Tiba-tiba, Zhao Yu tercengang dan diliputi emosi. Melihat Miao Ying yang begitu lembut dan menawan, dia benar-benar ingin memeluknya erat-erat. Namun, ada banyak orang lain, dan dia memiliki simpul yang tidak dapat dipecahkan di dalam hatinya. Jadi dia hanya menjawab, "Lupakan saja. Kepala jamur terlihat cukup bagus." "Oh." Miao Ying tampak sedikit kecewa. Dia perlahan melepaskan rambutnya dan kembali ke gaya rambut jamur aslinya. "Pemimpin tim Miao, cepatlah, giliranmu." Teriak Xiao Liu melalui mikrofon. Miao Ying melirik Zhao Yu lagi dan pergi untuk bernyanyi. Saat acara selesai, sudah hampir tengah malam. Zhao Yu melihat bahwa Miao Ying benar-benar minum terlalu banyak, jadi dia menawarkan diri untuk mengantarnya kembali ke paetonnya. Meskipun Miao Ying sudah minum cukup banyak, dia tidak pingsan. Awalnya, dia sudah menemukan seorang sopir tetapi Zhao Yu mengusirnya. Zhao Yu mengira Miao Ying tinggal di daerah mewah atau villa taman. Ketika sampai di tempat tujuan, dia terkejut karena ternyata itu hanya daerah perumahan biasa.
Rumah termahal di sana tidak akan lebih mahal dari Phaeton miliknya. Apakah kamu tinggal di sini? Zhao Yu melaju ke pintu area perumahan. Dia berencana untuk keluar dari perawatan dan bertanya-tanya di tempat parkir. Lantai 6, jendela keempat dari kiri. Miao Ying menunjuk ke salah satu gedung di depan dan berkata, tunggu sampai lampu menyala, baru boleh pergi. Bawa mobil pulang. Aku akan naik taksi besok. Hari sudah sangat malam, akan sulit bagimu untuk pulang. Zhao Yu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Miao Ying berkata, kirimkan aku pesan WeChat saat kamu sampai di rumah. Kamu juga minum banyak, menyetirlah dengan pelan. Zhao Yu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Miao Ying tersenyum. Ada apa? Apakah kamu sedang memikirkan sesuatu yang kotor? Bibi dan keponakanku ada di atas. Oh, benarkah? Tidak. Zhao Yu menjelaskan, kalau begitu, seharusnya aku pergi ke tempatku saja. Lupakan saja, aku hanya bercanda. Hehe, bagaimanapun juga, sikapmu yang tidak tahu malu itu cukup lucu. Miao Ying membuka pintu mobil dan pergi. Zhao Yu berbaring di kemudi dan menunggu. Setelah beberapa menit, ruangan menjadi terang. Miao Ying berdiri di samping tempat tidurnya dan melambaikan tangan padanya. Zhao Yu memperhatikan siluet di jendela dan merasakan luapan emosi. Ia berpikir, bukankah lebih baik jika aku langsung pergi ke tempatku? Tidak benar. Ia tiba-tiba teringat bahwa rumahnya tidak akan seperti itu karena ibunya ada di sana. Lagi pula aku tidak kekurangan uang. Seharusnya aku pergi ke hotel saja, pikirnya. Namun, itu hanya pikiran belaka. Zhao Yu cukup mengenal dirinya sendiri. Meskipun dia sombong, ketika dia menemukan sesuatu yang mengusik hatinya, situasinya akan sama sekali berbeda. Meskipun Miao Ying mengatakan bahwa dia terlihat manis ketika dia tidak tahu malu, Zhao Yu dapat dengan jelas merasakan jarak di antara mereka. Jadi ketika dia mengendarai Phaeton miliknya kembali ke jalan Sun Feng, Zhao Yu membuat keputusan. Miao Ying, aku pasti akan mengejarmu. Pikirnya, di masa depan, aku akan bekerja lebih keras untuk mendapatkan uang, bekerja, dan memperkecil jarak di antara kita. Tunggu saja, suatu hari, aku akan mengejarmu dengan adil. Bab 337. Dengan promosi dan hadiah uang tunai sebesar 25.000 yuan, heksagram, Zhendui, milik Zhao Yu telah selesai dengan sempurna. Tingkat penyelesaian petualangannya kini mencapai 93%, dan ia telah mendapatkan baju anti peluru yang tak terlihat, yang sangat sulit didapatkan lebih dari sekali. Zhao Yu menggunakan pakaian anti peluru tak kasat mata itu 2 kali, dan mendapati bahwa pakaian itu kuat dan praktis. Saat menggunakannya, meskipun tidak kasat mata, pakaian itu tahan terhadap semua senjata dan amunisi, dia bahkan tidak perlu khawatir kepalanya akan tertembak. Namun, ada satu kekurangan, pakaian anti peluru itu hanya bertahan selama 30 menit. Pakaian yang pernah ia dapatkan sebelumnya hanya bertahan selama 1 jam. Zhao Yu pernah menghadapi situasi serupa saat itu. Ini mirip dengan perangkat fluoroskopi tak kasat mata, yang bervariasi antara 10 menit penggunaan dan 1 menit penggunaan. Tampaknya semua perangkat sistem memiliki versi cahaya. Namun, ini masuk akal bagi Zhao Yu. Dengan perangkat fluoroskopi tak kasat mata, ada versi yang canggih dan ringan. Bagaimanapun juga, cukup bagus kalau berhasil. Pikir Zhao Yu dalam hati. Malam itu sudah larut lagi. Zhao Yu memutuskan untuk membuka heksagram lainnya. Ia mendapat heksagram, Dui Li, dengan Dui, yang melambangkan uang, dan Li, yang melambangkan persahabatan. Aku ingin tahu petualangan apa yang menantiku di hari baru, pikir Zhao Yu. Zhao Yu sebelumnya disibukkan dengan investigasi kasus, yang membuatnya tidak punya waktu untuk mengurus urusan pribadinya, seperti tumpukan uang lama dan potensi investasi. Zhao Yu tahu bahwa ia adalah seorang miliarder, tetapi dibandingkan dengan Miao Ying, masih ada perbedaan yang sangat jauh di antara mereka. Karena itu, ia memutuskan bahwa mulai besok, ia akan menyelidiki proyek investasi dan melakukannya dengan baik. Keesokan paginya, Zhao Yu akhirnya kembali ke rutinitasnya yang biasa, yaitu berlari di taman bersama Daheng. Daheng diikat dengan tali,
yang membuat situasinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Generasi yang lebih tua tidak takut padanya seperti sebelumnya. Setelah selesai berlari, ia mandi. Ia keluar dari kamar mandi dan mendapati ibunya telah menyiapkan sarapan untuknya. Bisa sarapan di rumah juga merupakan anugerah. Ibu Zhao Yu memberitahu dia bahwa kedua pamannya yang bajingan itu belum menemukan buku kuno itu. Dia sedang mempertimbangkan untuk kembali ke kampung halamannya sendiri. Zhao Yu mengangguk setuju dengan cepat dan berkata, buku itu terlalu penting. Kamu harus mencari cara untuk menemukannya. Ibunya kemudian menjawab bahwa jika dia mendapatkan 500.000, dia tidak boleh lupa memberikan bagian keuntungannya kepada ibunya. Setelah berbicara dengan ibunya, Zhao Yu membawa Daheng untuk bekerja. Meskipun tidak ada kasus darurat, kantor tersebut tidak santai. Tugas lanjutan untuk kasus perampokan bank dan kasus mayat tersembunyi di bank harus diselesaikan oleh detektif polisi. Ditambah lagi, karena ia telah dipromosikan menjadi pemimpin tim, ada banyak urusan resmi yang mengharuskan kehadiran Zhao Yu, seperti bertemu dengan atasan, membuat laporan, rapat umum, dan sebagainya. Ia harus menghadiri semua hal ini bersama Miao Ying. Ini adalah urusan seharian, ia sibuk sepanjang pagi. Untungnya, Zhao Yu akhirnya dapat menemukan waktu sendiri saat makan siang. Tepat setelah pulang kerja, Zhao Yu meninggalkan kantor polisi dengan tergesa-gesa menuju restoran yang sepi di Sihuan. Ia telah membuat janji untuk bertemu seseorang di sana. Seseorang, itu adalah Ten Tao dari Bank Kinsan. Tuan Tao sudah memesan makanan untuk Zhao Yu. Mereka berdua bersulang dan mulai mengobrol. Petugas polisi Zhao Yu, terkadang saya selalu berpikir bahwa Anda adalah penyelamat saya. Kata Tuan Tao dengan emosional. Saya sudah merepotkan Anda sekali tentang anak saya. Siapa yang mengira bahwa saya harus bergantung pada bantuan Anda lagi untuk menyelamatkan kita dari masalah di bank? Anda menyanjung saya. Zhao Yu menjawab dengan sopan, sebagai seorang polisi, itu adalah tanggung jawab saya. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa. Tidak, kata Tuan Tao. Saya pernah mendengar tentang bagaimana kasus mayat tersembunyi di bank diselesaikan dengan cara yang berbahaya. Saya mendengar bahwa Anda bahkan saling menembak. Ditambah lagi, pembunuhnya menggunakan asap anestesi. Ini semua salah kami karena Anda harus mengambil risiko. Kami sangat menyesal. Tuan Tao, kita adalah teman lama. Anda tidak perlu bersikap begitu formal. Kalau tidak, saya akan merinding. Zhao Yu tersenyum tipis. Hehe, petugas polisi Zhao sangat lucu. Puji Tuan Tao. Sebenarnya, saya cukup dekat dengan orang tua pembunuh itu. Siapa yang tahu anak itu akan menjadi pembunuh dalam kasus mayat tersembunyi di bank. Itu benar-benar mengejutkan. Oh, kalian saling kenal. Zhao Yu terkejut. Ya, kata Tuan Tao, ibu anak itu adalah salah satu pemegang saham bank, tetapi tujuannya sangat tinggi, jadi dia dipindahkan ke kantor pusat dengan cepat. Ditambah lagi, kotak penyimpanan aman di semua bank dikembangkan olehnya. Wanita itu benar-benar cakap. Suaminya adalah seorang pengembang properti. Saya mengenalnya karena saya pernah membeli rumah darinya sebelumnya. Saya masih ingat bahwa saya punya kesan melihat anak itu. Tuan Tao menyesap tehnya dan berkata dengan emosional, Anda tidak akan pernah bisa menduga bahwa anak itu akan menjadi pembunuh. Jika bukan karena kecelakaan itu, mungkin dia akan menjadi idola bisnis Kinsan. Sungguh disayangkan. Ya, kita tidak pernah tahu. Di balik setiap kasus kejahatan ada seliter air mata. Zhao Yu tiba-tiba mengulang ucapan Kapten Jin yang terkenal. Dia bersulang dengan Tuan Tao. Ucapan itu mengejutkan Tuan Tao. Ia segera bertanya kepada Zhao Yu apa artinya. Setelah Zhao Yu menjelaskannya, Tuan Tao pun memujinya. Saya tidak pernah menyangka bahwa petugas polisi Zhao tidak hanya pandai memecahkan kasus, tetapi juga memiliki teori yang sangat mendalam. Jarang sekali ditemukan. Oh, ngomong-ngomong. Tuan Tao mengeluarkan cek dan memberikannya kepada Zhao Yu. Petugas polisi Zhao, lupakan saja hal-hal lainnya. Saya berjanji bahwa jika Anda dapat membantu bank keluar dari masalah, kami akan memberikan Anda hak Anda. Ini 1 miliar. Ini dari kami para pemegang saham.
Kami harap Anda dapat memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Jika terlalu merepotkan, saya dapat melakukan hal yang sama seperti Tuan Liang, dan menerbitkan sertifikat keaslian untuk Anda. Tidak, tidak, Zhao Yu langsung menolak. Tuan Tao, Anda salah paham. Alasan saya mengajak Anda keluar hari ini adalah karena saya butuh bantuan Anda. Saya di sini bukan untuk mengambil keuntungan. Saya jelas tidak bisa menyimpan uang itu. Zhao Yu menolak uang itu dengan sepenuh hati. Oh, saya tidak mengerti, apa yang bisa saya bantu. Katakan saja, saya akan berusaha sebaik mungkin. Tuan Tao kini penasaran. Baiklah, kata Zhao Yu lugas, saya punya teman yang ingin mengambil alih Depth of Breath Gymnasium di gedung komersial Huabei. Namun, ada sesuatu yang terjadi pada gym tersebut sebelumnya. Jadi acaranya tertunda. Dia tidak dapat menghubungi siapapun, jadi saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu. Oh, Tuan Tao memikirkannya, lalu menjawab, itu seharusnya tidak sulit. Saya sudah bertemu dengan Ketua Huabei beberapa kali. Saya bisa berbicara dengannya melalui beberapa koneksi saya. Bagus sekali. Teman saya bilang kalau harga tidak jadi masalah asal dia bisa mengambil alih. Hehehe. Tuan Tao tiba-tiba tersenyum. Bro Zhao, Anda mengatakan bahwa Anda menganggap saya sebagai teman. Jadi, sejujurnya, apakah Anda berencana untuk memulai bisnis dengan uang yang diberikan Tuan Liang kepada Anda? Hehe, Zhao Yu tersenyum dan berpikir dalam hati, orang ini jelas-jelas rubah tua. Dia langsung tahu maksudku. Tuan Tao menyerahkan cek itu lagi kepadanya dan berkata, kalau begitu, uang ini untuk mengucapkan selamat atas pembukaan tokomu yang sukses. Tidak, Zhao Yu langsung menolak, saya tidak bisa menerima uang ini. Saya tahu bahwa kasus perampokan bank dan kasus mayat tersembunyi di bank telah sangat memengaruhi bisnis bank Anda. Jika saya mengambil uang Anda sekarang, itu berarti saya tidak bermoral. Jujur saja, Tuan Tao, saya mungkin membutuhkan bantuan Anda di masa mendatang. Saya tidak bisa menerima uang ini. Baiklah. Saya mengucapkan terima kasih atas nama para pemegang saham bank. Tuan Tao menyimpan cek itu dan berkata, petugas polisi Zhao. Kerugian besar ini hanyalah masalah kecil. Yang terpenting adalah kita melihat kekurangan kita sendiri karena tragedi ini. Jangan khawatir. Kami sedang melakukan perubahan untuk mengatur kotak simpanan kami dengan lebih aman sehingga tidak akan ada celah bagi para penjahat. Ya, ayo, bersulang. Keduanya bersulang dengan teh. Tetapi, kata Tuan Tao lagi, jika Anda benar-benar ingin berinvestasi, bank kami punya beberapa rencana yang cukup bagus. Jika Anda tertarik, saya akan meminta asisten saya untuk merekomendasikan beberapa. Wahaha, itu akan luar biasa. Sangat dihargai, kata Zhao Yu, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tapi aku tidak bisa serakah. Aku ingin berlatih di sasana terlebih dahulu. Aku hanya bisa berlatih lebih keras setelah menyelesaikan satu latihan dengan baik. Baiklah, petugas polisi Zhao, saya semakin menghormatimu. Kamu telah memberikan dirimu fondasi yang kokoh untuk membangun. Tuan Tao memuji, sambil mengangkat cangkir tehnya lagi. Ayo, mari bersulang lagi. Bab 338. Pada akhirnya, Zhao Yu memilih Depth of Breath Gymnasium sebagai proyek yang ingin ia investasikan karena ia melihat banyak potensi di dalamnya. Pertama, pusat kebugaran itu bisa menghasilkan keuntungan baginya. Kedua, dia bisa membantu Blondie dan gengnya memecahkan masalah pengangguran mereka dengan memberi mereka pekerjaan. Ketiga, karena kasus-kasus baru-baru ini, Zhao Yu merasa perlu melatih tubuhnya dengan benar dan mempelajari beberapa keterampilan praktis. Dengan begitu, ia bisa melawan penjahat dengan lebih baik. Jadi, jika ia mengelola pusat kebugaran, ia setidaknya bisa mencapai tujuannya untuk menjadi bugar. Keempat, ia menyadari bahwa masih banyak tempat di sasana yang belum dikembangkan. Ia ingin memanfaatkan tempat tersebut untuk mendirikan pusat wushu yang menyediakan kelas-kelas seperti sanda dan tinju. Ia dapat mengasah keterampilan wushunya, dan pada saat yang sama, menarik perhatian Miao Ying karena mereka memiliki minat yang sama. Membeli tempat kebugaran akan memungkinkannya menghasilkan uang,
melatih tubuhnya, berlatih wushu, dan mengejar gadis impiannya. Ditambah lagi, ia bahkan dapat menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang dihadapi saudara-saudaranya. Mengapa ia tidak melakukannya? Meskipun Zhao Yu tahu bahwa pegawai pemerintah tidak dapat berinvestasi dalam bisnis, ia dapat menjalankan bisnis seperti yang dilakukan bos sebelumnya, dan menunjuk Zhou Yang si Pirang sebagai perwakilan hukum sementara ia sendiri yang bekerja di balik layar. Itulah sebabnya ia meminta bantuan Tuan Tao. Zhao Yu juga pintar. Saat ia mendapatkan heksagram, duili, hari itu, yang melambangkan uang dan persahabatan, ia berpikir untuk meminta bantuan Tuan Tao. Siapa yang mengira bahwa Tao benar-benar dapat membantunya menghubungi orang yang bertanggung jawab. Jika ia benar-benar dapat menguasai pusat kebugaran itu, Zhao Yu akan selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuannya bersama Miao Ying. Namun, meskipun idenya bagus, kenyataannya tidak demikian. Sekitar pukul 3 sore, Tao memberitahu Zhao Yu bahwa dia telah menghubungi ketua gedung komersial Huabei, tetapi agak merepotkan jika menyangkut tempat kebugaran. Ternyata, ketika tempat kebugaran itu terungkap sebagai pedagang gelap bawah tanah, tempat itu disegel oleh polisi, dan hak kepemilikan tempat itu diberikan kepada pemerintah. Menurut prosedur serah terima yang normal, hanya kerabat dekat dari perwakilan hukum yang dapat mengambil alih bisnis. Tetapi Zhang telah ditangkap dan dipenjara di pusat penahanan, dan dia tidak memiliki siapapun. Jadi, prosedur untuk mengakuisisi pusat kebugaran itu rumit saat itu. Saat itu sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Namun, Huabei Commercial Building tentu saja tidak ingin reputasi manajemen gedung mereka terpengaruh, atau pelanggan yang sudah menjadi anggota pusat kebugaran itu mengeluh. Jadi, pusat kebugaran itu sebenarnya masih beroperasi tetapi di bawah gedung komersial. Meskipun gedung komersial mengelola pusat kebugaran, mereka tidak memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan. Oleh karena itu, ini sebenarnya masalah yang sangat merepotkan. Ketua gedung komersial ingin menyelesaikan konflik dengan cepat dan meminta seseorang mengambil alih, tetapi tidak ada yang berani mengambil alih karena semuanya tidak pasti. Jadi, meskipun Tuan Tao menemukan ketua gedung komersial, ia tidak memiliki cara bagi Zhao Yu untuk membeli pusat kebugaran secara legal. Zhao Yu berterima kasih kepada Tuan Tao atas bantuannya dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan menyelesaikannya sendiri. Sejak sore itu hingga malam hari, Zhao Yu menyelidiki masalah itu, bermaksud mencari cara agar ia dapat memperoleh kepemilikan atas tempat kebugaran itu secara sah, dan sekaligus, dengan biaya yang seminimal mungkin. Malam itu, Zhao Yu kembali beruntung. Meskipun tingkat penyelesaian hari itu hanya 83%, ia menerima versi kamera tak terlihat yang lebih pendek. Meskipun berfungsi dengan cara yang sama, kamera itu hanya dapat bertahan selama 12 jam. Hei, pikirnya, sambil menatap kamera yang tak terlihat itu, Zhao Yu teringat pada seseorang. Benar sekali, kalau aku ingin menyelesaikan masalah di pusat kebugaran, kenapa tidak mencarinya? Keesokan harinya, Zhao Yu mendapat heksagram, Sun Kan. Sun melambangkan keluarga dan Kan melambangkan asmara atau wanita. Tampaknya, sejak kasus ditutup, sistem ingin Zhao Yu bersantai dan menikmati hidup. Namun, Zhao Yu telah membuat rencana malam sebelumnya. Meskipun ia memiliki heksagram, Sun Kan, ia mengikuti rencana awalnya dan pergi ke rumah Teh Guang Yuan di lingkar luar utara pagi-pagi sekali. Pemilik kedai teh, Ji Chunhua sedang menikmati tehnya dengan santai. Ketika dia melihat Zhao Yu datang dengan tidak sabar, dia ketakutan dan hampir memecahkan teko pasir ungunya yang mahal. Kau, Yi kau, apa yang kau inginkan kali ini? Ji Chunhua melepaskan gips di kakinya karena ia tidak menyangka akan bertemu iblis itu lagi. Jangan khawatir, jangan khawatir. Zhao Yu duduk di sebelah Ji Chunhua dan mengulurkan tangannya untuk menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dia berkata, hari ini aku tidak mengenakan seragam polisi. Aku mencarimu karena ada sesuatu yang perlu bantuanmu. Kamu, Ji Chunhua diliputi oleh emosi yang saling bertentangan. Ada kemarahan, kekesalan, kecemasan, dan ketakutan. Dia tidak tahu tipu daya apa yang sedang dicoba iblis padanya. Zhao Yu merasa seperti di rumah sendiri.
Ia menyesap teh dan berkata terus terang kepada Ji Chunhua bahwa ia ingin mengambil alih tempat kebugaran itu. Tentu saja, ia tidak bisa mengatakan bahwa ia ingin membelinya, tetapi ia hanya ingin membantu temannya. Tuan Ji, saya tahu Anda ahli dalam hal-hal seperti ini. Anda punya cara dan koneksi sendiri. Zhao Yu tersenyum jahat dan berkata, jadi, saya datang untuk mencari Anda. Zhao Yu, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Jika itu adalah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh polisi, bagaimana mungkin aku bisa menyelesaikannya? Ji Chunhua memutar matanya dan berkata, maaf, kamu datang ke orang yang salah untuk meminta bantuan. Aku benar-benar tidak dapat membantumu dalam hal itu. Oh, baiklah kalau begitu. Lupakan saja, Zhao Yu menjawab dengan santai. Tepat setelah dia selesai mengatakan itu, dia tiba-tiba menggenggam kedua tangannya dan mulai melantunkan mantra pada Ji Chunhua, Abracadabra, Taisang Lao Jun, tolong muncullah. Aku bisa melihat dahimu menghitam. Kamu mungkin dalam masalah. Ini dia lagi. Ji Chunhua menjadi gila. Nalurinya menyuruhnya untuk mengusir Zhao Yu, tetapi Ji Chunhua tahu betapa misteriusnya Zhao Yu. Dia segera menghentikannya. Baiklah, berhentilah bersikap gila, oke. Kumohon. Ji Chunhua gemetar dan berkata, baiklah, mengenai hal ini, aku akan menyelesaikannya untukmu. Namun, kita harus sepakat bahwa aku akan menjadi perantaranya. Biaya operasi dan potonganku tidak dapat dikurangi. Oh, Zhao Yu terkejut. Bisakah kamu benar-benar menyelesaikan ini? Secara hukum. Jika tidak sah, apakah aku berani menyelesaikannya untukmu? Kau polisi? Oke. Ji Chunhua menjawab tanpa daya. Tentang cara kerjaku, jangan ikut campur. Aku akan memberimu kontrak resmi. Aku tidak akan bisa berbuat banyak tentang harganya. Aiya, Zhao Yu tidak menjawab langsung, tetapi menggelengkan kepalanya seolah-olah dia sedang terserang stroke. Tuan Ji, dagu Anda menghitam. Saya pikir Anda mungkin punya masalah mengintip, akan sulit untuk dipecahkan. Aiyo, sialan, aku menyerah, oke. Ji Chunhua hampir berlutut di hadapan Zhao Yu. Dia cepat-cepat melipat tangannya dan membungkuk, baiklah, Detektif Zhao, aku akan menyerahkan bagianku, oke. Dan aku akan membantumu mengurangi harga kontrak ke harga terendah, oke. Aku tidak akan bisa memotong biaya lainnya. Amitabha, Zhao Yu menyatukan kedua tangannya dan menjawab, sepertinya kamu punya niat baik. Kalau begitu, aku akan membantumu menyelesaikan bencana itu. Noh, ini nomor teleponku, telepon aku kalau sudah selesai. Zhao Yu menuliskan nomornya di buku catatan di depannya dan pergi. Ji Chunhua sudah berkeringat. Ketika dia melihat ke bawah, dia berteriak lagi, Aiya, cangkir teh pasir unguku, kenapa salah satunya hilang? Zhao Yu, kembali di dalam mobil, Zhao Yu membelai cangkir teh pasir ungu di tangannya. Ia berpikir, daun teh Ji Chunhua benar-benar enak diminum. Aku harus selalu datang untuk mencoba tehnya di masa mendatang. Tampaknya ada kemajuan untuk pusat kebugaran itu, dan Zhao Yu dalam suasana hati yang baik. Namun, ia begitu sibuk memikirkan untuk mendapatkan pusat kebugarannya, ia lupa tentang heksagram hari itu. Pada akhirnya, ketika ia hendak pergi, Miao Ying menelepon. Zhao Yu, Miao Ying terdengar lucu di telepon, aku perlu memberitahumu sesuatu. Aku sedang membeli sarapan di toko panekuk Cina dekat kantor polisi. Apa kau tahu yang mana? Ya, kenapa? Zhao Yu belum pernah mendengar Miao Ying berbicara seperti itu sebelumnya, jadi dia penasaran. Lalu, seorang wanita tua berlari ke arahku dan berkata bahwa aku adalah menantunya. Lanjut Miao Ying. Hehe, itu menarik. Pasti ada yang salah dengan wanita tua itu, tiba-tiba, Zhao Yu mengerti sesuatu dan tercengang, seolah-olah dia telah disambar petir. Dan dia bilang dia punya anak laki-laki bernama Zhao Yu. Miao Ying menjelaskan kekhawatiran Zhao Yu. Jadi, Zhao Yu, bisakah kau menjelaskannya padaku? Bab 339. Ketika Zhao Yu berlari pulang, ia melihat pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Miao Ying yang heroik dengan seragam polisinya sedang membuat pangsit di dapur bersama ibunya.
Miao Ying sedang menggulung kulit pangsit sementara ibunya membuat pangsit. Apa-apaan ini? Mulut Zhao Yu ternganga. Ia tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya. Nak, kamu pulang lebih awal hari ini. Ibunya tidak mengangkat kepalanya saat berbicara. Lihat, sungguh kebetulan hari ini. Aku pikir karena kamu sudah lama sendiri, kamu pasti sudah lama tidak makan pangsit, jadi aku pergi membeli daun bawang. Dan, coba tebak, aku bertemu pacarmu. Dia sedang membeli panekuk dan aku menatapnya. Oke. Pasti ramai sekali untuk membuat pangsit, jadi aku memutuskan untuk mengundang calon menantu perempuanku untuk membantu. Zhao Yu menelan ludah dan menatap Miao Ying. Miao Ying tidak tampak marah, tetapi dia menggulung bungkusan itu dengan penuh perhatian. Ya Tuhan, pikir Zhao Yu. Keringat dingin memenuhi sekujur tubuhnya. Ia melihat ibunya tidak mengangkat kepalanya, jadi ia segera memberi isyarat kepada Miao Ying dengan matanya dan memanggilnya. Miao Ying membersihkan tangannya dan berjalan ke kamar tidur bersama Zhao Yu. Pemimpin tim Miao, Kapten Miao, apa ini? Zhao Yu bingung. Hei, Miao Ying marah. Dia bertanya kepadanya, bukankah seharusnya aku yang bertanya? Tiba-tiba aku dijemput oleh seorang wanita tua, apa yang lebih menarik dari ini? Zhao Yu memeras otaknya dan tiba-tiba menemukan alasan mengapa ini terjadi. Dia segera menjelaskan, Kapten Miao, benarkah? Aku benar-benar minta maaf. Maaf telah menempatkanmu dalam situasi yang tidak nyaman seperti ini. Tolong, biarkan aku menjelaskannya. Apakah kamu ingat kencan buta kelompok itu? Ibu memaksaku untuk pergi dan mencarikannya menantu perempuan, dan berkata bahwa jika aku tidak melakukannya, dia akan sakit. Aku tidak punya pilihan lain, jadi aku menunjukkan fotomu padanya dan berkata bahwa kamu adalah menantu perempuanku. Tunggu, tidak, istriku, tidak. Pacarku, calon menantunya. Melihat Zhao Yu tergagap di mana-mana, Miao Ying menggelengkan kepalanya. Kapten Miao, ini salahku. Zhao Yu meminta maaf, jika kau bisa membantuku keluar dari masalah ini, aku akan mengingat apa yang telah kau lakukan. Aku akan terjun ke dalam api yang berkobar dan air mendidih untuk membantumu, bahkan jika aku harus kehilangan nyawaku sendiri. Begini, jika aku bisa menyembuhkan penyakit ibuku, aku bisa mengerahkan seluruh tenagaku untuk pekerjaanku. Benarkan, kumohon. Nah, itu lebih baik. Miao Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Zhao Yu. Siapa yang mengira kalau gangster Zhao juga punya kelemahan? Melihatmu merangkak ke arah ibumu membuatku merasa senang. Aku akan membantumu. Tapi ingat apa yang kau katakan. Ini, Zhao Yu menepuk dadanya dan berkata. Sebuah janji tidak dapat ditarik kembali setelah dibuat. Terima kasih, Nona Miao. Jika ada sesuatu yang dikatakan ibuku yang menyinggungmu, tolong terima saja. Tuduhkan padaku. Zhao Yu mengatupkan kedua tangannya dan berpose berdoa. Miao Ying tidak dapat menahan tawa. Ia kemudian kembali ke dapur sambil menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan menggulung kulit pangsit. Iya, menantu perempuanku, dia baru saja masuk, tetapi ibu Zhao Yu tidak dapat menahan pujiannya. Aku heran bagaimana anak haramku Zhao Yu berhasil mendapatkan menantu perempuan yang begitu cantik. Lihat dia, kepalanya sudah botak. Putriku sayang, jangan tinggalkan dia. Meskipun anakku tidak memiliki sifat yang baik, dia adalah pria yang jujur, dan tidak akan membuatmu kesulitan. Apakah dia serius? Zhao Yu berpikir dalam hati. Bungkus pangsit yang digulung Miao Ying jatuh ke lantai. Dia menatap Zhao Yu dan menatapnya dengan pandangan menghina. Zhao Yu baru saja berhenti berkeringat, tetapi sekarang dia mulai berkeringat lagi. Ibu, Zhao Yu memanggil ibunya, kembali ke kamarnya. Ibu, apakah ibu sadar betapa kasarnya ibu? Zhao Yu bertanya dengan cepat. Bagaimana ibu bisa tiba-tiba mengundangnya ke rumah? Hubungan kita tidak begitu stabil. Tidak, kata ibunya polos, yang kukatakan saat kita bertemu adalah mengapa tidak makan bersama. Membuat pangsit lebih enak jika ada banyak orang, jadi dia datang. Nak, lupakan sisanya. Gadis ini tidak buruk. Dia memiliki penampilan yang sangat kaya. Jika kamu menikahinya, kamu tidak perlu khawatir tentang hidup selama setengah hidupmu berikutnya.
Tapi aku belum melihat telinganya, jadi aku tidak yakin apakah dia bisa melahirkan anak laki-laki atau tidak. Sialan, Zhao Yu segera menghentikannya. Bu, aku peringatkan ibu, jangan melakukan apapun hanya karena ibu ingin melakukannya. Biar aku perjelas. Zhao Yu menunjuk Miao Ying yang ada di luar. Dia berasal dari keluarga yang sangat kaya. Mobil-mobil yang dikendarainya bernilai jutaan. Dia putri dari keluarga kaya dan berkuasa. Ibu mengerti itu. Hah, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Raut wajah ibunya berubah saat ia menyeka wajahnya dengan celemeknya. Apa dia benar-benar sekaya itu? Aku, seperti yang kukatakan, kemampuanku dalam menilai sesuatu cukup bagus. Hei, dasar bajingan, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kemudian, sebelum Zhao Yu sempat menjawab, ibunya berlari ke dapur dan berkata kepada Miao Ying, Ayah, putriku sayang, apakah kamu tidak lelah? Pergilah beristirahat dan biarkan Zhao Yu membawakanmu segelas air. Aku akan mengerjakan sisanya. Kalian berdua tunggu saja. Tidak apa-apa. Miao Ying tersenyum dan berkata, apa yang melelahkan dari semua ini? Kita hanya membuat pangsit. Kalau begitu, lihat dirimu. Kamu masih mengenakan seragam. Zhao Yu, teriak ibunya, nyalakan AC. Jangan biarkan putriku tersayang mati lemas. Aku baik-baik saja, aku tidak merasa sesak. Miao Ying sama sekali tidak bersikap canggung, dia sebenarnya bersikap wajar saja. Dia bahkan berusaha lebih keras untuk menggulung kulit pangsit. Ibu Zhao Yu tidak banyak bicara lagi setelah itu. Ia duduk untuk membuat pangsit lagi. Kemudian, dapur kembali sunyi. Ibu Zhao Yu dan Miao Ying sangat akrab. Mereka membuat pangsit sambil membicarakan hal-hal sepele dalam keluarga. Zhao Yu menghela napas. Akhirnya dia merasa rileks dan pergi mencuci tangannya di kamar mandi. Miao Ying tidak percaya pada agama Buddha. Dia menghormati ibu Zhao Yu, tetapi tidak begitu menghormati Zhao Yu. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejek Zhao Yu. Dia memberitahu ibunya, Bibi, kamu bilang Zhao Yu adalah orang yang jujur. Aku rasa kamu tidak tahu bahwa ada dua wanita cantik yang menginap di seberangnya. Mereka cukup sering datang ke tempat Zhao Yu. Zhao Yu sedang mencuci tangan di kamar mandi, tetapi dia tersentak saat mendengarnya. Dia adalah seorang pemain, dan dia jelas tahu bahwa Miao Ying bermaksud agar dia mendengar apa yang dikatakannya. Mungkinkah? Apakah Miao Ying cemburu? Zhao Yu berpikir dalam hati. Benar, hari itu ketika aku datang, aku melihat ada yang mengirim anjing itu. Ibunya sekarang mengikuti, berkata, biar ku beritahu, aku bisa tahu bahwa wanita itu bukan wanita yang baik. Aku sudah menyuruh Zhao Yu untuk menjauh darinya. Putriku sayang, jangan khawatir. Dengan aku di sini, bajingan ini tidak akan berani berbuat curang. Kalau tidak, aku akan mengulitinya untukmu. Zhao Yu menelan ludahnya lagi. Namun, tepat saat dia menelan ludahnya, bel pintu berbunyi. Zhao Yu berlari ke arah pintu dan melihat melalui lubang intip. Ya ampun, pikirnya, orang yang memencet bel pintu itu tidak lain adalah Hua, dan Yang Hong berdiri tepat di belakangnya. Sialan, Zhao Yu panik. Kebetulan macam apa ini? Oh, tiba-tiba, Zhao Yu mengerti. Itu pasti ulah sistem keajaiban. Pikirnya. Bro, Zhao Yu menjadi gila karena sistem itu. Dia memohon dalam hatinya, bisakah kita hentikan omong kosong ini? Aku bisa mati. Bab 340. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Pikir Zhao Yu. Berdiri di depan pintu, Zhao Yu merasa dilema. Dia tidak tahu apakah dia harus membuka pintu atau tidak. Itu sangat menegangkan. Mengapa Yang Hong dan Hua harus muncul sekarang, di saat seperti ini? Pikirnya dengan frustrasi. Jika aku membuka pintu, Ibu dan Miao Ying akan melihat mereka, dan akibatnya tidak akan terbayangkan. Tetapi jika aku tidak membuka pintu, Tuhan tahu berapa lama Yang Hong dan Hua akan mengetuk pintu. Jika ibu memutuskan untuk membuka pintu, lebih baik aku yang membuka pintu sendiri. Ayo. Zhao Yu berada dalam posisi sulit. Nak, siapa dia? Kenapa kamu tidak membuka pintunya? Wanita tua itu mendengar ketukan di pintu tetapi menyadari bahwa Zhao Yu tidak membuka pintu untuk beberapa saat.
Dia mulai berdiri dan menyeka tangannya. Buka, buka, buka. Zhao Yu tidak punya pilihan selain membuka pintu. Namun Zhao Yu bukanlah orang yang mudah menyerah pada nasibnya. Ia segera membuka pintu dan berdiri tegak untuk memberi hormat kepada Yang Hong dan Hua Hua. Kemudian ia berteriak, "Halo, tetangga-tetangga, ada yang bisa saya bantu?" Melihat Zhao Yu tiba-tiba memberi hormat pada seseorang, Miao Ying dan wanita tua itu menjulurkan leher untuk melihat ke ruang tamu. "Apa yang sedang kamu lakukan, bro?" "Aku di sini untuk memberi Daheng sekantong makanan anjing," Hua Hua ketakutan oleh Zhao Yu. Dia memberinya makanan anjing dan langsung masuk ke dalam rumah. Zhao Yu menghalanginya di pintu dan mengedipkan matanya dengan kuat. Hua Hua dan Yang Hong kemudian menyadari suasana aneh itu dan berhenti berjalan. Zhao Yu mengambil makanan anjing itu dan segera membungkus 90 derajat. Kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Hua Hua dan berkata, "Terima kasih atas pemberianmu yang baik, tetanggaku. Aku berterima kasih atas nama Daheng. Di masa mendatang, tolong jaga dirimu. Sampai jumpa." Dia tidak peduli bahwa Yang Hong dan Hua Hua tampak bingung. Zhao Yu menutup pintu dan menguncinya. "Sialan," serunya dalam hati. Zhao Yu menyeka keringat dinginnya dan berteriak ke dapur, "Bu, Ying Ying, tetanggaku memberiku sekantong makanan anjing untuk Daheng." "Hehehe, mereka sangat murah hati." "Apa, gadis yang tinggal di seberang rumahmu?" Ibunya berkata dengan serius, "Nak, sudah kubilang berkali-kali, wajah wanita itu pucat, dan sudut matanya seperti rubah, jangan main-main dengannya." Menantu perempuan, wanita tua itu berbalik dan menatap Miao Ying. "Jangan khawatir, anakku adalah orang yang jujur, dia tidak akan berperilaku tidak pantas. Lagi pula, ini hanya unit sewaan. Ayahnya dan aku mengumpulkan sejumlah uang untuknya agar dia bisa membeli rumah di kota untuk kalian berdua saat kalian menikah nanti. Saat itu, kau tidak perlu khawatir tentang ini, kan, nak?" Zhao Yu memegang kantong makanan anjing. Dia tidak bisa mengangguk tetapi dia juga tidak bisa tidak mengangguk. Itu adalah situasi yang sangat sulit. "Dan sebaiknya kau beri anjingmu pelajaran. Kenapa dia menatapku seolah-olah aku musuhnya?" Wanita tua itu menunjuk ke arah kantong makanan anjing dan berkata, "Begini saja, aku terkenal karena memasak semur anjing di kampung halaman kami. Aku mungkin akan memasukkannya ke dalam semurku suatu hari nanti." Guk-guk, di balkon, Daheng tampak mengerti dan menyalak. "Puff." Miao Ying tidak bisa menahan tawa. Dia tidak tahu mengapa dia begitu senang melihat seseorang memarahi Zhao Yu. Wanita nakal ini memutuskan untuk menambah minyak ke dalam api. "Ayah, Bibi, kamu meremehkan putramu. Dia jujur. Aku meragukannya," bantah Miao Ying. "Dia sangat populer di kalangan wanita. Banyak rekan kerja wanita menyukainya. Oh, dan, bahkan gadis di lantai bawah memanggilnya, ayah baptis." "Wah, benarkah?" Wanita tua itu terkejut dan segera menjawab, "Tidak mungkin. Zhao Yu cukup jujur. Saat dia berbicara dengan gadis-gadis di kampung halaman kita, wajahnya akan memerah. Bagaimana dia bisa berubah menjadi seorang ayah baptis? Putriku tersayang, apakah ini salah paham? Kalau begitu, biarkan anakmu menjelaskannya padamu. Lagi pula, dia selalu menarik perhatian lawan jenis. Aku tidak bisa tenang." "Hei." Zhao Yu akhirnya menyadari bahwa Miao Ying mencoba memanfaatkan kemalangannya untuk membalas dendam padanya. Namun, dia sebenarnya terdengar cemburu saat berbicara. Dia tidak yakin apakah dia bercanda atau bersungguh-sungguh. "Bu, jangan dengarkan dia. Bagaimana mungkin aku bersikap seperti itu?" Zhao Yu tertawa terbahak-bahak dan ingin menjelaskannya kepada ibunya. Tanpa diduga, seseorang secara ajaib mengetuk pintu lagi. Zhao Yu mengintip lewat lubang intip, dan dia hampir pingsan. Dia melihat Jiang Xiaoxing membawa semangka besar, menunggu tepat di luar pintunya. "Sialan, hei, sistem. Apa yang telah kulakukan padamu? Apa kau benar-benar harus mengerjaiku sebanyak ini? Jika kau pikir aku tidak cukup tulus, aku akan memberikan lebih banyak persembahan di altar nanti, oke? Tolong, berhentilah mempermainkanku," pikirnya. "Siapa kali ini?
Ketika wanita tua itu bertanya, baik dia maupun Miao Ying menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menatap Zhao Yu dengan penuh harap. Zhao Yu menelan ludah dan membukakan pintu untuk Jiang Xiaoxing. Ayah baptis. Jiang Xiaoxing menyapanya dengan gembira dan pergi untuk memberikan semangka besar kepadanya. Ayo, Zhao Yu terlonjak. Ia ingin menghentikan Jiang Xiaoxing, tetapi ia tidak tahu bahwa gadis itu akan secepat itu. Apa yang terjadi? Kenapa kau melompat begitu tinggi? Jiang Xiaoxing masuk ke dalam rumah dan meletakkan semangka itu di tanah. Ibuku sudah keluar dari rumah sakit. Dia menyuruhku untuk mengirimkan semangka ini kepadamu. Makanlah. Ini dingin, ayo. Ketika Jiang Xiaoxing melihat wanita tua itu dan Miao Ying di dapur, dia terhuyung karena terkejut. Dia menarik ujung lengan baju Zhao Yu dan bertanya, ada seseorang di rumahmu. Zhao Yu menepuk dahinya dan memperkenalkan mereka dengan sedih, ibu dan istriku, oh, pacarku. Hai, Bibi. Jiang Xiaoxing menyapa wanita tua itu dengan sopan. Sial, apa yang kau katakan? Panggil dia, nenek. Zhao Yu mengoreksinya. Wah, hebat. Hei, panggil saja aku, Bibi, Bibi, sudah cukup. Wanita tua itu segera menghentikannya sambil menatap Zhao Yu dengan tatapan mematikan. Hei, bukankah kau detektif polisi yang cantik? Jiang Xiaoxing mengenali Miao Ying. Hai, Kak, aku tidak menyangka bahwa Godfather cukup baik untuk menangkapmu. Itu mengejutkan. Hei, apa kau punya sopan santun? Beraninya kau menyebut dirimu kutu buku. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Oh, mengerti. Jiang Xiaoxing mengangguk ke arah Miao Ying. Hai, Ibu Baptis. Sekarang giliran Miao Ying yang tersipu, dan itu canggung. Menurut adat setempat, Miao Ying harus memberi Jiang Xiaoxing angpau. Jika dia masih anak-anak, itu tidak apa-apa, tetapi Jiang Xiaoxing adalah seorang remaja yang akan memasuki masa dewasa, mungkin hanya beberapa tahun lebih muda dari Miao Ying. Itu agak memalukan. Namun, Jiang Xiaoxing tidak bermaksud tidak sopan. Ia segera berbalik dan bertanya kepada Zhao Yu, Ayah Baptis, di mana Daheng? Aku akan segera mengikuti ujian tengah semester. Liburanku sulit didapat, aku ingin mengajak Daheng jalan-jalan. Wah, hebat sekali. Dia ada di balkon. Daheng. Zhao Yu menepukkan tangannya. Cepatlah, adikmu ada di sini untukmu. Zhao Yu memanggil dan Daheng segera berlari dari balkon. Meskipun tidak sering bertemu Jiang Xiaoxing, Daheng dekat dengannya. Dengan cepat, Daheng berlari mengitari gadis itu. Dengan sangat cepat, Jiang Xiaoxing menuntun Daheng keluar. Ho! Zhao Yu menghela napas lega, tetapi ibunya mulai memarahinya. Zhao Yu, ada apa denganmu? Kamu bahkan belum menikah. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi ayah baptis? Lihat gadis itu, dia sudah dewasa. Apakah dia terlihat seperti putri baptismu? Ayah baptis, ibu baptis, nenek mana yang kamu bicarakan? Ayo, dan mengapa anjingmu mengikutinya, dan kamu memanggilnya saudara perempuannya? Kamu, dari mana kamu belajar semua omong kosong ini? Nak, bagaimana aku mendidikmu di rumah? Kau harus berpijak di bumi. Lihat, dia menunjuk ke Miao Ying, istri yang baik sulit ditemukan. Dia bukan seseorang yang bisa kau temukan dengan mudah dengan mengangkat lentera. Hentikan semua omong kosong itu sekarang. Kau mengerti? Ya, Zhao Yu dengan cepat melipat tangannya di depannya sambil menatap Miao Ying. Miao Ying tertawa tetapi dia tidak berani bersuara. Namun dia belum selesai bersenang-senang. Tepat saat ibunya duduk, dia mengeluh lagi, Ayah, Bibi, ini semua masalah kecil. Kamu harus membantuku dengan yang satu ini. Miao Ying menggigit bibirnya dan berkata, terakhir kali, Zhao Yu membawa seorang perawat wanita yang mabuk kembali ke rumah dan membaringkannya di tempat tidurnya. Kamu beritahu aku, apa yang harus aku lakukan? Hah, ada hal seperti itu. Wanita tua itu mengangkat alat penggilas adonan dan menunjuk ke arah Zhao Yu. Nak, apa yang terjadi? Sebaiknya kamu jujur padaku. Dong. Zhao Yu belum menjawab dan ada seseorang yang mengetuk pintu lagi. Sialan, pikirnya lagi. Zhao Yu hampir terjatuh. Apa-apaan ini? Tidak mungkin. Jika itu Yao Jia,
Aku akan menyerah pada kehidupan hari ini.